Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, jangan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 811 Subrek Penatua. Tombak naga tak terbatas, dengan emas hitam tak terbatas, dapat terus mengintegrasikan logam mulia lainnya untuk meningkatkan level senjata naga tak terbatas. Meskipun, ada prajurit roh yang lebih maju di cincin penyimpanan tertinggi Jiuyang, 7 atau bahkan 8 tingkat, di antara mereka, tidak ada kekurangan prajurit roh tombak panjang. Tapi para prajurit roh itu, meski berkualitas tinggi, tidak memiliki potensi, dan barisan mereka telah ditetapkan. Tombak naga tak terbatas adalah prajurit jiwa Luming sendiri dengan potensi tak terbatas. Secara alami, Luming memilih untuk menggunakan tombak naga tak terbatas. 3 jam kemudian, tombak naga tak terbatas mengeluarkan dengungan, di mana cahayanya bagus. Tingkat 6, yang terbaik. Luming memiliki senyum di wajahnya. Dengan sepotong besi bulan bintang yang berharga dan prasasti Luming, itu disempurnakan lagi, dan tombak naga tak terbatas ditingkatkan ke level 6. Di atas langit dan dalam kegelapan, tampaknya ada kekuatan prasasti berulang yang jatuh ke dalam api spiritual Luming, sehingga api spiritualnya perlahan meningkat. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh hukum Minglian setelah memurnikan prajurit roh level 6. Luming tidak puas dengan kelas 6. Dia terus mengeluarkan sepotong logam mulia dan mulai memurnikannya. Suatu hari kemudian, tombak naga tak terbatas bergetar lagi, mencapai level 6. Dengan tingkat prasasti Luming saat ini dan bahan yang bagus, tidak sulit untuk membuat tingkat 6 menjadi unik. Selanjutnya, Luming ingin menyempurnakan senjata naga tak terbatas menjadi 7 level, yang sedikit sulit. Keluarkan beberapa logam mulia secara berurutan, dan api roh biru berdifusi keluar, dan Luming mulai memurnikan. Kali ini, butuh 3 hari. Bersenandung. Tombak naga tak terbatas, terus gemetar, tembak ke langit. Luming dengan cepat melambaikan tangannya dan memasuki kuil tertinggi dengan tombak naga tak terbatas, agar tidak mengganggu Jiu yang tertinggi. Tombak naga tak terbatas, memancarkan cahaya terang, manusia tombak ke langit, nafas yang kuat, menyebar. Kelas 7, kelas atas. Mata Luming cerah dan cerah, menunjukkan warna kegembiraan yang luar biasa. Jika dia berhasil, Luming mengangkat tombak naga tak terbatas ke level top grade level 7, dan melewati level besar untuk menyempurnakan tentara roh level 7. Jika orang lain tahu tentang ini, dia akan ketakutan setengah mati. Jika penyuling Ming dapat menyempurnakan yang terbaik dan yang terbaik dari levelnya sendiri, mereka sudah sangat bagus. Terlalu sulit untuk menyempurnakan prajurit roh di seluruh level. Master pemurnian biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Selain itu, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk disempurnakan. Sekarang, lampu roh biru 6 tingkat Luming baru saja menyala. Bukan tidak mungkin menghidupkan lebih dari beberapa untuk menghasilkan produk kelas 7 kelas atas, bahkan produk kelas 7 kualitas terbaik. Dalam kegelapan, kekuatan Minglian yang terus-menerus jatuh, api spiritual Luming terus tumbuh. Tiba-tiba, lampu roh kedua menyala, api biru menyala. Luming menyalakan lampu roh biru kedua, dan rohnya lebih kuat. Luming berseri-seri dengan gembira, memegang tombak dan mengayunkannya dengan santai. Ruang berguncang dan suara samar nyanyian naga menyebar. Kemudian, Luming menyingkirkan senjata naga tak terbatas itu. Mengapa? Pohon pencerahan kuno telah berubah. Tiba-tiba, tubuh Luming bergerak dan muncul di platform lain. Pohon pencerahan kuno diletakkan di sini. Pada saat ini, pohon pencerahan kuno, berkilauan dan tembus cahaya, memiliki lingkaran cahaya yang menyebar, nafas misterius, melayang keluar. Aku melihat, cabang-cabang gelap, ada daun hijau, hijau tua, jernih, di atas pola misterius yang tak tertandingi, seolah-olah mengandung alam semesta. Dan di sebelah daun hijau tua ini, ada daun hijau cerah kedua. Lebih dari 10 hari yang lalu, Luming menyirami ibu musim semi Suiling di tanah silika Xuanhuang. Benar saja, ibu musim semi Suiling layak menjadi harta langka di dunia. Dia berhasil membiarkan pohon pencerahan kuno membuka daun keduanya. Luming menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan terkejut. Daun kedua dari pohon pencerahan kuno sangat meningkatkan kecepatan pemahaman Luming. Dulu, 10 kali lipat dari keadaan normal, sekarang menjadi 20 kali lipat. Ya, di bawah pohon pencerahan kuno, pemahaman Luming 20 kali lipat dari normal. Luming secara alami sangat gembira. Dengan cara ini, kecepatan latihannya bisa ditingkatkan lagi. Pohon pencerahan kuno layak menjadi harta langka antara langit dan bumi. Di zaman kuno, hanya yang paling kuat yang bisa memilikinya. Segera, Luming duduk bersila dan diam-diam memahami konsep artistik langit dan bumi. Segera, 7 hari kemudian, Luming keluar dan mengambil darah esensi dari binatang iblis yang dikirim oleh Wang Haoxian. Kali ini,
ada 4 bagian dari esensi darah iblis 5 kali lipat laut roh, 3 bagian dari esensi darah iblis 6 tingkat laut roh. Setelah pemurnian, darah Jiulong masih belum dipromosikan. Dengan cara ini, setiap 7 hari, Luming memurnikan esensi darah, sisa waktunya dihabiskan untuk kultivasi. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu setelah Luming menguasai Wang Haoxian. Selama periode waktu ini, Luming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek, terutama konsepsi artistik langit dan bumi, suasana guntur, telah melangkah ke tingkat kedua Xiao Cheng, dan konsepsi artistik bumi juga cepat. Saat ini, darah Jiulong, yang akhirnya mencapai batasnya, akan dipromosikan. Ini adalah pemurnian darah iblis keempat Luming yang dikirim oleh Wang Haoxian. Di kuil tertinggi. Mengaum. Darah Jiulong, menderu ke langit, tubuh berliku, berguling di udara, tubuh dipenuhi cahaya. Dengan deru darah Jiukong, tubuhnya mulai tumbuh lebih panjang dan lebih tebal, dan sisiknya menjadi lebih cerah dan jernih. Dan di perut darah Jiulong, ada cakar yang menjulur keluar. Cakar kelima. 5 cakar adalah naga sungguhan. Sesaat kemudian, naga sungguhan sepanjang 1 kilometer dengan 5 cakar di bawah perutnya muncul di atas kepala Luming. Di tubuh naga asli, terdapat cakra emas, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Darah Jiulong, akhirnya dipromosikan menjadi darah level dewa, ke dalam tubuh naga asli. Setelah darah Jiulong menderu dan nafasnya membumbung tinggi ke langit. Saat ini, di kedalaman kota Jiulong, tempat ketiga urat naga bertemu, terdapat sebuah istana. Istana ini ditangguhkan di udara. Tampaknya berada di kedalaman kehampaan, terlihat, tetapi tidak dapat diakses. Di bagian terdalam istana, ada sosok yang duduk bersila di kehampaan. Ini adalah pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Dia adalah pria besar berjubah hitam. Dia sangat tinggi dengan mata tertutup. Tapi dari dia sepertinya memiliki keagungan yang tak ada habisnya. Sepertinya dia adalah tuan yang tak tertandingi. Dia memiliki arti, 8 gurun, di dunia dan memiliki makhluk tak berujung di tangannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Pada saat ini, seluruh dunia menyala, dan ruang di sekitarnya langsung musnah. Sepertinya dia tidak tahan dengan tekanan besar dan berubah menjadi ruang gelap yang kacau. Darah Kowloon akhirnya muncul, tampaknya telah berevolusi menjadi tingkat dewa. Yah, Jiuyang, kamu memiliki niat baik untuk menyegel nafas esensi Jiulong. Sayangnya, kamu meremehkan guruku. Bagaimana kamu bisa memata-mataiku? Bahkan jika ada segel, aku punya cara sendiri untuk mendeteksi. Sepertinya bahwa darah Jiulong ada di kota Jiulong. Mengapa? Ada harta untuk memblokirnya. Pria parubaya, bergumam, setengah keras, alisnya sedikit berkerut. Dia merasakan darah Kowloon, yang berada di kota Kowloon, tapi tidak bisa merasakan lokasi spesifiknya. Bab 812. Jiuyang, kamu harus menemukan Tian Jiao muda sebagai keturunan. Apakah kamu ingin membalaskan dendamku? Hehe, naif sekali. Karena aku di kota Kowloon, aku akan mencarimu. Sebaiknya aku serahkan masalah ini pada keluargaku. Pria parubaya itu berbisik, lalu bibirnya bergerak, seolah ada suara yang lewat. Segera setelah itu, 6 pria parubaya masuk. Ke-6 pria parubaya ini, masing-masing, sekuat orang gila. Sekilas, mereka berada di posisi tinggi dan memiliki kekuatan satu generasi. Namun, ke-6 pria parubaya itu bersikap hormat di depan pria di Suanyi. Lihat Yang Mulia Raja Wu. 6 pria parubaya membungkuk untuk melihatnya. Jelas, pria parubaya di Suanyi adalah penguasa istana Dewa Kaisar dan salah satu penguasa Gurun Timur, Kaisar-Kaisar Yu. Ke-6 pria parubaya yang datang dari belakang adalah kepala dari 6 keluarga kuno. Aku tidak tahu ada apa dengan Yang Mulia Wu memanggil kami berenam. Pemilik keluarga Dongfang membungkuk dan bertanya. Selama periode ini, perhatikan baik-baik karakter Tian Jiao di kota Jiulong, terutama mereka yang membangkitkan darah naga asli. Jika ada, bawalah. Kaisar memerintahkan. Ya. 6 tuan, sujud bersama. Pergi. Kaisar Wu memerintahkannya untuk menutup matanya lagi. Pemilik 6 keluarga kuno membungkuk untuk pergi. Mengaum. Darah Jiulong menderu dan nafasnya mengejutkan. Sua. Luming Hua, sebagai sinar cahaya, masuk ke dalam darah Kowloon dan menyatu dengannya. Saat ini, Luming tampaknya menjelma sebagai naga sungguhan, yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Setelah beberapa saat, pembuluh darah Jiulong berangsur-angsur menyusut dan berubah menjadi Luming. Darah Jiulong dipromosikan menjadi darah tingkat dewa. Apakah kamu memiliki fungsi lain? Kekuatan menelan harus lebih kuat. Temukan kesempatan untuk mencoba. Luming bersemangat untuk memikirkannya dan merasakannya dengan hati-hati. Dengan baik. Tiba-tiba, dia merasa ada kekuatan aneh di tulang punggungnya dan di dalam darah Jiulong. Kekuatan ini memberi orang perasaan yang sangat mengerikan. Luming sepertinya bisa menarik kekuatan ini kapan saja. Kekuatan apa ini? Cobalah. Luming keluar dari kuil tertinggi dan muncul di gunung yang jauhnya ribuan mil. Kalau dipikir-pikir, kekuatan dalam darah Jiulong ditarik keluar oleh Luming.
Kekuatan ini, seperti Zenyuan, sangat berbeda dengan Zenyuan. Luming merasa bahwa kekuatan ini pada dasarnya 108.000 li lebih kuat dari Zenyuan. Mengaum. Segera setelah kekuatan ini ditarik keluar, itu membuat suara nyanyian naga yang luar biasa. Kemudian, kekuatan itu diintegrasikan ke dalam tubuh Luming. Pada saat ini, otot Luming benar-benar membesar, dan ada sisik di kulitnya. Skala naga, ini adalah skala naga. Pada saat ini, Luming merasa penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Ledakan. Udara berubah menjadi cair dan menguap. Ruang itu seperti kertas. Di depan tinju Luming, itu terlipat dan meledak dengan kekuatan tinju yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Ada 7 gunung besar yang ditiup dan dibelah oleh kekuatan tinju. Banyak monster mengaum dengan liar dan terbang keluar dari jauh. Luming tertegun. Kekuatan tinju sangat mengerikan. Ini hanya pukulan biasa Luming. Kekuatan apa ini? Terlalu kuat. Pada saat yang sama, Luming bersemangat. Kekuatan naga asli. Nak, ini kekuatan naga asli. Di bahu, Dan berteriak. Kekuatan naga. Luming bingung. Kekuatan naga adalah kekuatan yang bisa dikuasai naga asli. Ini sangat kuat, berapa kali lebih tinggi dari Zenyuan. Ini semacam kekuatan tertinggi. Nak, bisakah kamu menguasai kekuatan naga? Dan berseru. Tidak ada kendali, hanya aliran, lahir dari darah. Luming tiba. Pada saat yang sama, Luming merasa bahwa kekuatan naga di tubuhnya perlahan melemah. Segera, kekuatan naga tampaknya habis, dan sisik naga di kulit Luming menghilang. Mengapa tidak? Luming terkejut. Apakah tidak bisa dikonsumsi begitu saja? Nak, jangan khawatir. Jika sudah habis, nanti akan dipulihkan. Bahkan jika hanya ada satu aliran, kamu akan dapat membuatnya. Kekuatan-kekuatan naga tidak sebanding dengan Yuan asli. Kamu bisa melihat kekuatan barusan. Jalan Dan. Mata Luming cerah. Apakah ini manfaat dari promosi darah Jiulong kepada Tuhan? Sebenarnya, dalam darahnya, kekuatan naga kental. Setelah Luming pecah, kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Ini dapat digunakan sebagai gada pembunuh Luming. Aku ingat, Nak, darah kebangkitanmu bukanlah darah Kowloon, bukan? Dan tiba-tiba berteriak, sepasang mata menatap Luming. Ya, ada apa? Luming Dao. Haha, itu benar-benar darah Jiulong. Bagaimana kau bisa bangun? Apakah dari Kowloon? Tanya Dan lagi. Apakah kamu tidak tahu itu untuk waktu yang lama? Luming terdiam. Dan mengikutinya setiap hari. Rahasianya sudah lama diketahui. Aku dulu merasa familiar. Sekarang, aku akhirnya ingat bahwa Jiulong adalah anak laki-laki Jiulong. Sepertinya dia telah terbunuh dalam pertempuran. Dan tiba-tiba menghela nafas. Bocah di Kowloon. Luming sedikit terdiam, tapi dia terbiasa dengan nada membual dari Dan. Sekarang dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Dan, apakah kamu kenal Jiulong? Omong kosong, tentu saja aku tahu. Aku 10 monster perang teratas. Bocah di Jiulong juga salah satu dari 10 monster perang teratas. Saat itu, aku memberinya nasihat. Dia mampu memainkan peran terbesar dengan menelan bakatnya. Bukankah kamu juga menguasainya? Dan membawa tangannya di punggungnya, cara usia tua. Apakah Kowloon juga salah satu dari 10 monster perang teratas? Apa 10 monster perang teratas? Luming sangat ingin tahu. Setiap hari dia mendengar 10 monster pertempuran teratas di mulutnya. Dia sudah lama ingin tahu. Nak, 10 binatang perang teratas berada di luar keberadaan binatang ilahi. Masing-masing dari mereka unik, kuat, dan mendominasi dunia. Dengan kultivasimu saat ini, tidak ada gunanya mengetahuinya. Akan kuberitahu nanti. Dan terlihat bangga. Jangan bilang, aku akan bertanya pada diriku sendiri nanti. Luming Dao. Kemudian, dia kembali ke gua dan terus berlatih. Setelah darah Jiulong dipromosikan ke tingkat dewa, kekuatan menelan meningkat puluhan kali lipat. Refining Essence Blood sangat cepat. Di bawah pohon pencerahan kuno, latihan Luming berjarak ribuan mil sehari. Dan Jiu yang Supreme, juga berada di bawah pohon jiwa, tidak bangun. Waktu, cepat berlalu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Segera, Luming datang ke hutan binatang buas, dan itu sudah 5 bulan terakhir. Dalam 5 bulan terakhir, Luming telah meningkat pesat dalam semua aspek. Pertama-tama, cara Ming Lian menyulut 2 lagi. Beberapa hari yang lalu, Luming menyalakan 4 lampu spiritual biru. Di Jiulong, Luming juga berhasil berkultivasi ke langkah kelima dan maju ke langkah keenam. Langkah 5 kekuatan Jiulong yang melangkah ke langit benar-benar sebanding dengan seni bela diri semi-dewa tingkat tertinggi. Bab 813. Selain melangkah langit di Jiulong, Luming juga berhasil mengintegrasikan konsepsi artistik bumi ke dalam 3 keterampilan unik Dewa Naga, yang mengubah 3 keterampilan unik Dewa Naga menjadi seni bela diri setengah dewa, yang dikembangkan ke tingkat tertinggi oleh Luming. Dengan cara ini, cara Luming untuk melawan musuh tidak diragukan lagi akan jauh lebih banyak. Konsep artistik langit dan bumi berkembang sangat cepat. Angin, api, dan guntur semuanya telah mencapai tingkat kedua Dacheng.
Hanya konsepsi artistik bumi yang tertahan di puncak Xiaocheng selama beberapa bulan. Konsepsi artistik bumi sangat sulit untuk dipupuk, dan ada lebih banyak hambatan. Jika kamu ingin memperbaikinya, itu jauh lebih lambat daripada 9 konsep artistik umum. Yang paling penting adalah Luming harus multiguna. Jika dia hanya mengolah satu jenis konsepsi artistik tanah, kecepatannya pasti jauh lebih cepat. Dengan peningkatan konsep artistik, kultivasi Luming juga meningkat pesat. Sekarang, kultivasi Luming telah mencapai 5 puncak Linghai. Naik 3 tingkat dari 5 bulan lalu. Kekuatan tempur keseluruhan jauh lebih kuat daripada 5 bulan lalu. Untuk dapat membuat kemajuan sebesar itu tidak dapat dipisahkan dari pohon pencerahan kuno. Tentu saja, ada juga sumber daya yang sangat besar yang ditinggalkan oleh Jiu yang tertinggi. Luming berbalik dan melihat ke arah Jiu yang Supreme. Jiu yang Supreme masih duduk di bawah pohon Ninghun dengan lutut disilangkan. Dia tidak bergerak selama 5 bulan. Namun, dibandingkan dengan 5 bulan lalu, semangat Jiu yang Supreme jauh lebih kental, memberi orang rasa kebesaran. Namun, buah di 2 pohon Ninghun sudah menghilang. Terlebih lagi, kedua pohon buah itu pun telah layu seluruhnya dan berubah menjadi ranting mati. Luming merasa Jiu yang Supreme akan segera bangun. Sua. Luming pindah dari gua. Saatnya mengumpulkan esensi darah setiap 7 hari sekali. Segera setelah itu, aku melihat sosok berdiri di kehampaan, berdiri melawan angin. Itu Wang Haoxian. Melihat Luming datang, Wang Haoxian melambaikan tangannya dan melemparkan 7 botol giok ke Luming. Setelah Luming mengambil alih, dia melempar 7 botol giok kosong ke Wang Haoxian. Mengapa kamu menginginkan begitu banyak darah iblis? Apakah kamu membuat pil? Wang Haoxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah 5 bulan, suasana hati Wang Haoxian berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya dia terbiasa datang ke sini setiap 7 hari untuk menyerahkan 7 esensi darah dan melihat Luming. Selama 5 bulan, Luming memintanya untuk tidak melakukan apapun selain membunuh monster itu dan mendapatkan esensi monster itu. Bagaimana kalau berkelahi denganku? Luming tiba-tiba membuka mulutnya. Setelah 5 bulan berlatih keras, Luming ingin menguji prestasinya. Wang Haoxian tidak diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok untuk saat ini. Kamu akan melawanku. Aku tidak akan berbelas kasih ketika aku bergerak. Jika kamu kehilangan lengan dan kakimu, jangan mengancamku dengan susunan dewa terbelah. Mata Wang Haoxian berkilat. Jangan khawatir, selama kamu memiliki kemampuan ini, bahkan jika kamu menghapusku, aku tidak akan mengancammu dengan susunan dewa yang terbelah. Luming tersenyum tipis. Yah, kamu yang memintanya. Mata Wang Haoxian dingin, dan tubuhnya dipenuhi nyala api. Dia melangkah maju dengan pukulan. Tinju berapi meledak ke arah Luming. Di tangan Luming, ada senjata naga yang tak terbatas. Dengan lambaian sesuka hati, tinju akan dikalahkan. Jangan coba-coba, gunakan yang terbaik. Luming tersenyum tipis. Wang Haoxian sedikit mengernyit. Tinju yang baru saja dia buat memiliki 80% kekuatan yang dia miliki 5 bulan lalu. Jika sudah 5 bulan yang lalu, Luming akan dipukuli sampai habis. Sekarang, Luming meremehkan tinjunya. Tampaknya Luming telah membuat kemajuan besar dalam 5 bulan terakhir. Ledakan. Saat berikutnya, nafas Wang Haoxian meledak. Dalam sekejap, semangat 5 puncak nafas, tapi ini bukan batasnya, terus ditingkatkan. Pada tahap awal Linghai Liuzong dan tahap tengah Linghai Liuzong, tidak berhenti sampai puncak Linghai Liuzong. Jelas, selama periode waktu ini, kultivasi Wang Haoxian juga telah membuat kemajuan besar. Ini sudah pasti. Tidak mungkin Luming membuat kemajuan, dan yang lain membuat kemajuan sepanjang waktu. Ledakan. Tinju Lu Haoming bahkan lebih menakutkan. Itu benar. Luming tertawa dan napasnya meledak. Tombaknya seperti naga, seekor naga asli dengan 4 warna terbang keluar dan mengalir ke depan. Dengan raungan, kekuatan tinju Wang Haoxian langsung dikalahkan. Meskipun naga asli 4 warna menjadi lebih kecil, ia tetap melaju ke depan. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Wajah Wang Haoxian sangat berubah. Dia melambaikan tinjunya lagi, dan kedua tinju itu ditembakkan. Satu kepalan tangan dan naga asli 4 warna putus pada saat yang sama, sementara yang lain meraung ke Luming. Wah! Luming menghancurkan tinju Wang Haoxian dengan satu tembakan. Dia melangkah maju, dan tombak itu seperti gunung, mengenai Wang Haoxian. Wang Haoxian meraung dan berkobar dengan amarah. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan Luming. Tapi semakin banyak perang, Wang Haoxian semakin ketakutan. Dia sebenarnya ditekan oleh Luming. Prestasi Luming adalah 5 puncak Linghai, 1 tingkat lebih rendah darinya, tapi dia masih menekannya. Yang menakjubkan adalah apa yang dilakukan Luming tampaknya bukan seni bela diri darah. Ini bahkan lebih menakjubkan. Faktanya, ini normal. Dalam 5 bulan terakhir, 4 jenis konsepsi artistik Luming telah menembus dan meningkat satu demi satu. Konsepsi artistik Wang Haoxian, 5 bulan lalu, mencapai kesempurnaan tingkat kedua. Bulan ini, meski sudah diperbaiki, masih level 2. Oleh karena itu, dalam hal konsepsi artistik,
promosi Luming jauh lebih besar darinya, sehingga Luming dapat melewati level dan dengan mudah menekannya. Aku tidak bisa, dia tidak bisa. Wang Haoxian meraung di dalam hatinya. Di atas kepalanya, api ungu muncul. Tubuhnya meleleh ke dalam api ungu. Api ungu berputar dan berubah menjadi flamingo ungu, dan datang untuk membunuh Luming. Fusi darah. Hanya menunggumu. Luming tersenyum, tombak naga tak terbatas menghilang, dan memotong Wang Haoxian dengan satu tangan. Menyentuh. Telapak tangannya terbelah, dan ruang bergetar. Firiber terbang kembali dan berubah menjadi sosok Wang Haoxian. Wajahnya putih dan mulutnya berdarah. Di matanya, dia terkejut dan tak terbayangkan. Luming bahkan tidak menggunakan fusi darah, tetapi mengalahkan fusi darahnya dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Bagaimana itu bisa begitu mengerikan? Dia merasakan kekuatan telapak tangan Luming, seolah-olah itu bisa menekan langit dan bumi, memberinya perasaan yang tak tertahankan. Lalu datanglah depresi, dan depresi. 5 bulan, hanya 5 bulan. 5 bulan lalu, Luming sama sekali bukan lawannya. Dia mengejarnya dan hampir membunuhnya. Tapi 5 bulan kemudian, ketika prestasinya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dia dikalahkan oleh Luming dengan mudah. Sulit baginya untuk menanggungnya. Di masa depan, apakah kamu masih berharap menemukan Luming untuk balas dendam? Harapan, tidak semakin redup. Wang Haoxian merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Perasaan tidak berdaya ini, hanya di hadapan daftar Qianjiao-nya di garis depan yang dimiliki orang mesum itu. Bisakah Luming bersaing dengan orang-orang abnormal itu? Zhenju Tiamong setara dengan seni bela diri semi-dewa tingkat atas, dan kekuatannya sangat kuat. Sudut mulut Luming menunjukkan senyum puas. Bab 814. Dalam 5 bulan terakhir, Luming telah melahap lebih dari 150 keping darah dan darah iblis, yang lebih dari 5 kali lipat dari lautan roh. Secara alami, tidak mungkin tidak ada kenaikan. Darah dari prasasti Zhenyu dan Jiulong masing-masing telah ditingkatkan satu tingkat. Kedua pembuluh darah tersebut telah mencapai level kedua dari level dewa. Ketika darah prasasti Zhenyu ditingkatkan ke tingkat 2 dari tingkat dewa, kekuatan Zhenyu Tiamong akan melonjak lagi, mencapai kekuatan seni bela diri tingkat semi-dewa tingkat atas, tetapi itu harus setara dengan tingkat pertama seni bela diri semi-dewa tingkat atas. Meski begitu, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari seni bela diri semi-dewa tingkat tertinggi. Seni bela diri tingkat semi-dewa tingkat atas, umumnya hanya yang kuat dalam kondisi kelahiran roh yang dapat menguasai, dapat memainkan kekuatan penuh, kekuatannya mengerikan. Ketika darah Jiulong dipromosikan ke level kedua dari level dewa, Luming menemukan bahwa ada satu lagi kekuatan naga dalam darah semacam itu. Di antara pembuluh darah, ada 2 kekuatan naga. Ini membuat Luming menantikan peningkatan darahnya. Namun, jika menyangkut level dewa, lebih sulit untuk meningkatkan darah. Namun, pembuluh darah ketiga belum terbangun. Tampaknya masih menyeduh dan menumpuk, yang membuat Luming merasa tidak berdaya dan hanya bisa menunggu. Ayo, ikut aku dan berburu monster itu. Luming memberitahu Wang Haoxian. Dalam 5 bulan terakhir, Luming hampir tidak berperang dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berlatih. Tidak baik berlatih membabi buta. Ini perlu untuk memiliki perang besar. Perpaduan kedua belah pihak adalah cara untuk mengolah seni bela diri. Luming berencana bertarung dengan monster di pegunungan binatang buas untuk mendapatkan esensi darah. Begitu Maha Guru Jiu yang bangun, dia pergi ke Haiyunzong. Setelah sekitar setengah tahun bersama Xian Yanxing dan Kong Jin, mereka bertemu di Haiyunzong. Wang Haoxian menggigit bibirnya dan mengikuti Luming. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Luming terlalu malas untuk mengurusnya. Dia dan Wang Haoxian telah pergi jauh ke dalam hutan hewan liar untuk mencari monster tingkat tinggi. Roh laut 5 berat, 6 monster berat, Luming terlalu malas untuk berburu, esensi darahnya, karena Luming terlalu buruk. Dia harus berburu setidaknya 7 monster di Linghai. Segera, kedua pria itu mencapai jarak 100.000 mil. Mengaum. Seekor beruang raksasa hitam, setinggi 10 meter, dengan mata merah, memancarkan bau yang kuat dan menakutkan. Ini adalah roh dari 7 puncak binatang buas, ganas dan tak kenal takut terhadap Luming. Di tangannya, on tombak mengembun. Dengan lambaian tangannya, on tombak melewati kekosongan dan menembus kepala beruang raksasa. 7 puncak Linghai biasa, Luming dapat dengan mudah membunuh. Di telapak tangan, kekuatan menelan pecah, menelan esensi darah beruang raksasa, dan pemurnian dimulai. Tingkat kedua darah Jiulong, kekuatan pemurnian, sangat menakutkan. Dalam beberapa menit, esensi beruang itu benar-benar halus. 2 orang terus masuk lebih dalam, segera, monster laut 8 roh muncul, masih mudah dibunuh oleh Luming. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Dalam satu hari, ada sebanyak 10 monster dari 7 atau lebih yang mati di tangan Luming. Luming menggunakannya untuk membangkitkan darah prasasti penjara kota, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun. Ledakan, ledakan. Di depannya, terdengar raungan, pedang terangkat ke langit, monster mendesis dan mengaum, seseorang sedang bertarung dengan monster itu.
Di pegunungan binatang buas, orang sering masuk untuk berburu dan membunuh monster, mendapatkan bahan, dan mencari beberapa obat ajaib. Mengabaikan ini, Luming melewati tempat itu dan melanjutkan. Tak lama kemudian, mereka melakukan perjalanan ribuan mil. Kenapa? Sepertinya itu bunga berlumuran darah. Tiba-tiba, ada beberapa bunga spiritual di depan kamu. Linghua berwarna merah tua dan memiliki aroma obat yang kuat. Bunga noda darah adalah sejenis ramuan kelas 6. Meskipun Luming tidak terlalu sering melihatnya sekarang, dia tidak dapat melewatkannya dengan sia-sia. Luming baru saja akan lewat, langit tiba-tiba terdengar suara mendengung, sekelompok serangga terbang berwarna merah gelap, menuju Luming, mereka terbang mendekat. Ada terlalu banyak serangga berwarna merah tua, setidaknya puluhan ribu. Cacing noda darah yang setara dengan raja di atas. Luming berpikir dan mengenali serangga itu. Wah! Luming tidak bergerak, tapi Wang Haoxian melakukannya. Dengan lambaian tangannya, api ungu memenuhi langit. Saat berikutnya, puluhan ribu serangga berlumuran darah dibakar menjadi abu terbang. Luming tersenyum dan melangkah maju. Tiba-tiba. Sua. Suara tajam pecahnya udara terdengar, dan 7 atau 8 sosok terbang ke arah sini. Anak kecil, bunga berlumuran darah itu milik kita. Sebuah suara lama terdengar, dan 8 sosok muncul, berdiri di atas Luming dan kepala mereka, nafas yang panjang, keluar. Kedelapan orang ini tidak diragukan lagi adalah yang kuat. Mereka memiliki 5 lautan roh, 7 roh berat, dan 8 lautan roh. Tidak heran mereka berani masuk jauh ke dalam hutan binatang buas selama lebih dari 100.000 li. Ada 8 orang, termasuk orang tua berambut putih dan pria parubaya. Pergi. Suara dingin datang dari mulut Luming. Xiaoxi, apa yang kamu katakan? Muda, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Sepertinya aku akan memberimu pelajaran yang baik untuk orang tuamu. Wajah seorang lelaki tua yang kekar menunjukkan ekspresi marah, dan matanya tidak pandai menatap Luming. Nafas besar, keluar, 7 puncak semangat nafas, tekanan ke arah Luming. Jangan pergi, bunuh dia. Luming tidak memandang pria tua pendek gemuk itu, tetapi berjalan menuju bunga berlumuran darah. Dia mengatakan ini pada Wang Haoxian. Mencari kematian. Pria tua kekar itu meraung, dan sebilah pedang muncul di tangannya. Dengan kilasan tubuhnya, dia menebas Luming. Tetapi pada saat berikutnya, sesosok muncul di depan lelaki tua itu, dengan napas panas dan pukulan. Menyentuh. Lelaki tua kekar itu, seperti kembang api, langsung berubah menjadi nyala api, meledak, dan tidak ada residu yang tersisa. Membakar langit dengan api, membakar langit oleh keluarga kerajaan. Begitu muda, tapi sangat kuat, apakah dia Wang Haoxian, dewa keluarga kerajaan? Seharusnya dia. 7 lainnya berteriak. Mereka berasal dari kekuatan besar di kota Kowloon, tapi aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan itu dari keluarga Wang. Pergi atau mati, Wang Haoxian minum dingin. Di mata 7, ada ketakutan yang mendalam. Meskipun mereka memiliki pencapaian yang luar biasa, mereka masih memiliki kekaguman yang mendalam di hadapan kesombongan dewa tersebut. Kekuatan bertarung Tianjiao tingkat dewa terlalu kuat untuk diukur dengan kultivasi. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah Wang Haoxian tampaknya menuruti perintah pemuda itu. Baru saja, pemuda itu memberitahu Wang Haoxian dengan nada memerintah. Siapakah pemuda itu? Sungguh luar biasa bahwa Wang Haoxian dapat diperintahkan untuk menjadi begitu sombong. Mereka melihat Luming dengan kagum di mata mereka. Haha, itu salah paham barusan. Ayo pergi, kita akan segera pergi. 7 orang lainnya, sambil tersenyum, terbang ke depan dan masuk jauh ke dalam hutan binatang buas. Luming terlalu malas untuk memperhatikannya, jadi dia memetik bunga noda darah itu. Kemudian lanjutkan mencari perburuan monster. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Oh, mengaum. Tiba-tiba, raungan beberapa monster datang dari depan, yang membuat bumi berguncang. Kemudian, Luming dan mereka melihat 2 sosok dan terbang ke arah luar dengan ketakutan. Kedua orang ini adalah 2 dari mereka yang ingin merampok bunga noda darah sebelumnya. Bab 815. Ini adalah 2 lelaki tua, semuanya berlumuran darah saat ini, wajah tali pelarian panik. Di belakang mereka, ada beberapa monster besar yang mengejar. Monster-monster itu, yang napasnya sangat mengerikan, adalah monster 9 tingkat di lautan roh. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu juga melihat Luming dan mata mereka berbinar. Mereka bergegas ke Luming dan berteriak, "Tolong, tolong." Luming mengerutkan kening. Kedua orang tua ini jelas ingin membawa bencana bagi mereka. Bagaimana Luming bisa membiarkan mereka melakukannya? Kembali. Luming dan Wang Haoxian mundur dengan cepat. Bantu kami. 2 lelaki tua mencengkeram Luming dan mereka mengejar satu sama lain, sementara beberapa monster kuat di belakang terus mengejar kedua lelaki tua itu. Kalian berdua, kamu tidak tahan menghadapi kematian. Teriak kedua lelaki tua itu. Apa yang kamu ambil dari monster-monster itu? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengejarmu?
Lu Ming mendengus dingin. Wajah dua lelaki tua itu berubah. Salah satu dari mereka berkata, kami tidak mengambil apapun. Kami hanya pergi jauh ke dalamnya dan bertemu dengan monster-monster ini dan mengejar kami dengan gila-gilaan. Semua rekan kami yang lain dibunuh oleh mereka, dan kami ditinggalkan sendirian. Orang tua itu berkata sambil terbang ke arah mereka. Beri aku cincin penyimpananmu dan aku akan menyelamatkanmu. Lu Ming mencibir. Kedua orang tua ini pasti telah mengambil sesuatu dari monster itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin monster-monster itu terus mengejar mereka? Kamu merampok. Kata dua orang tua. Jika kamu tidak memberikannya, pergi dan ganggu aku lagi. Hati-hati dengan apa yang aku lakukan. Lu Mingdao. Dua lelaki tua melontarkan tatapan dingin di mata mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengganggu Lu Ming dan terbang ke arah mereka. Karena Lu Ming dan mereka tidak bergerak, mereka terlibat. Mengaum. Seekor serigala hitam besar, mengaum, tercepat, bergegas mendekat. Serigala raksasa ini, dengan 9 puncak kekuatan bertarung Linghai, menggunakan satu cakar untuk melindungi lelaki tua itu dan Lu Ming. Kedua lelaki tua itu berteriak dan lari. Ledakan. Wang Haoxian melangkah maju, dan tinju api keluar dan bertabrakan dengan cakar serigala. Serigala meraung dan membakar sebagian besar kaki serigala, tetapi Wang Haoxian dipukuli bola balik. Mata serigala itu merah, dan dia berteriak dengan liar. Dia membunuh kedua lelaki tua itu terlepas dari hidup dan mati. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Saat ini, mata Lu Ming dingin, dan tombak naga tak terbatas muncul. Saat senjata disapu, tanda tombak naik tajam, membentuk kolom senjata besar dan menyapu kedua tetua. Kamu, tidak bisa. Kedua lelaki tua itu kaget dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, bagaimana mereka bisa menahan serangan Lu Ming? Mereka memuntahkan darah dan terbang ke monster serigala. Oh! Monster serigala melolong, cakar keluar, dalam keputusasaan kedua mata tua itu, kedua lelaki tua itu robek. Segera, monster serigala itu membuka mulut, akankah cincin penyimpanan dua orang tua di mulut, menatap Lu Ming dua orang dengan satu mata, benar-benar berbalik untuk berjalan. Mau pergi, tinggal. Lu Ming bagaimana membiarkan mereka pergi, melangkah maju, melangkah. Ledakan, ledakan. Setelah 5 langkah, kekuatan Jiulong yang menginjak langit pecah. Serigala raksasa dan monster melolong, dan tubuh besar itu terinjak-injak dan menghantam tanah di bawah, menciptakan lubang berukuran ribuan meter. Mengaum. Saat ini, dua monster lainnya, seekor harimau raksasa dan seekor ular raksasa, juga terbunuh. Kedua monster ini, seekor harimau raksasa dan seekor ular raksasa, adalah 9 puncak kekuatan tempur Linghai. Saat tombak bergetar, 2 tombak ditembakkan. Di tubuh dua monster, ada 2 luka tusukan, dan darah mengalir lurus. Mengaum. Darah. Biarkan dua monster lebih gila terhadap Lu Ming, dan serigala besar, juga berjuang, 4 kaki selangkah, bumi mengaum, di puing-puing terciprat, serigala bergegas ke langit, untuk membunuh Lu Ming. Kamu tidak harus melakukannya, aku akan melakukannya. Di satu sisi, Wang Haoxian hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Lu Ming. Hanya beberapa lawan, Lu Ming bisa menggunakannya untuk berlatih. Tombak itu bergetar dan terayun dari udara, menyapu dan menusuk ketiga monster itu. Ketiga monster itu mengaum seperti guntur, dan langit dan bumi bergetar. Mereka meledakkan 3 jenis serangan, api, es, dan kilat. Mereka membunuh Lu Ming. Harimau raksasa, serigala raksasa, cakar tajam seperti pisau, dan ular seperti cambuk baja. Mereka membawa kekuatan serangan yang mengerikan. Jika mereka terkena, teror dapat merobek tubuh mereka. Lu Ming, dengan 3 keajaiban Dewa Naga, sesekali bekerja sama dengan Jiulong untuk melangkah ke langit dan bertarung melawan 3 monster di 9 puncak lautan roh. Dia masih berada di atas angin. Wang Haoxian kaget. Lu Ming, jelas, belum memiliki kekuatan tempur terkuat. Keterampilan darahnya belum diterapkan. Untuk mengintegrasikan darah dewa, Lu Ming dapat menekan 39 monster puncak laut roh, sementara Lu Ming hanya mengolah 5 puncak laut roh. Dengan kata lain, dia hanya bisa menekan salah satu monster dan menggambar paling banyak dengan 3 monster kecuali dia menggabungkan darah suci. GAH. Saat pikiran Wang Haoxian terbang, ada jeritan yang luar biasa di langit. Sebuah cahaya perak melintas. Saat berikutnya, itu muncul di depan Wang Haoxian, seperti Tiandao yang paling menakutkan, dan memenggal kepala Wang Haoxian. Murid Wang Haoxian berkontraksi dengan tajam, dan tubuhnya dipenuhi api. Sebuah tinju meledak dan tinju yang berapi-api keluar. Menyentuh. Cahaya perak dan tinju aun bertabrakan, dalam sekejap, tinju aun menghilang, cahaya perak memotong lagi. Tubuh Wang Haoxian mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama dia melepaskan 2 tinju berturut-turut. Kedua tinju itu tersebar lagi, tetapi mereka juga sedikit terhalang. Wang Haoxian punya waktu untuk bersiap, dan darah dewa muncul. Wang Haoxian menyatu dengan pembuluh darah dan berubah menjadi Firibird ungu dan bergegas keluar. Menyentuh. Firibird ungu bertabrakan dengan cahaya perak. Dalam raungan, Firibird ungu terbang kembali, dan lampu perak berhenti.
Itu adalah burung perak besar, dengan lebar sayap terbuka dan panjang 50 meter. Itu terbuat dari perak, seperti perak. Yin Peng. Murid Wang Haoxian menyusut. Yin Peng, dengan darah burung ROC bersayap emas, adalah peninggalan dari spesies tersebut. Ini sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan monster biasa. Monster biasa seperti prajurit biasa dari ras manusia, sedangkan mereka yang memiliki darah binatang ilahi seperti Tian Jiao dari ras manusia. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan dapat bertarung lintas level. Dan semakin tinggi konsentrasi darah binatang itu, semakin kuat bakatnya, dan semakin kuat. Kepala Peng perak ini juga merupakan tingkat 9 puncak Linghai. GAH. Sambil menangis, Yin Peng menerkam Wang Haoxian lagi. Wang Haoxian tidak punya pilihan selain mengepakkan sayapnya untuk menemui musuh. Namun, kekuatan bertarung Yin Peng sangat kuat, yang jauh lebih kuat dari gabungan 3 monster lainnya. Hanya setelah beberapa tabrakan, Wang Haoxian memecah nyala api, berubah menjadi manusia lagi, dan memuntahkan darah. Sua. Silver Peng menjadi petir perak, sayap seperti pisau langit, ke arah Wang Haoxian dipotong. Mata Wang Haoxian menunjukkan ekspresi putus asa, dan dia tidak bisa menghindarinya. Kapan? Saat berikutnya, sesosok muncul di depannya, sebuah telapak tangan terbelah, peng perak terbelah terbang keluar. Mata Wang Haoxian membelalak kaget. Bab 816. Luming yang muncul di depan Wang Haoxian. Tapi saat ini, sosok Luming lebih besar dari biasanya, dan kulitnya tertutup sisik padat, dan napasnya sangat keras. Wang Haoxian melihat ke arah lain dan menemukan bahwa ketiga monster itu telah dibunuh oleh Luming. GAH. Yin Peng berteriak dan membunuh Luming. Membunuh. Luming melangkah keluar dengan kepalan tangan dan bertabrakan dengan sayap Yin Peng. Klik. Tubuh besar Yin Peng meledak dan mengeluarkan ratapan. Salah satu sayapnya cacat dan kerangkanya dipatahkan oleh Luming. Silver Peng dengan mata merah darah, sebenarnya menunjukkan warna ketakutan, kipas sayap, berbalik dan pergi. Masih mau lari. Luming melangkah keluar, menyusul Peng perak, melangkah keluar. Kaki ini, kekuatan kekerasan, pukulan di punggung Yin Peng, tangisan sedih Yin Peng, ditembak jatuh ke bumi, tangan Luming muncul senjata panjang menusuk jantung Yin Peng terbunuh. Wang Haoxian terkejut. ROC perak ini, yang merupakan darah ROC bersayap emas, dibunuh oleh Luming dengan kekuatan cuy gula. Peng perak ini baru saja hampir membunuhnya. Kekuatan bertarung Luming juga terlalu mengerikan. Dengan cara ini, tidak akan terlalu sulit bagi Luming untuk membunuhnya. Terlebih lagi, seni rahasia macam apa dia? Mengerikan. Tubuhnya bersisik, seperti monster. Napasnya terengah-engah dan merembes. Hatinya sangat rumit, Luming di matanya, semakin misterius, semakin tak terduga. Luming terbang ke bawah dan diam-diam melahap esensi dan darah Yin Peng. Meledakkan kekuatan naga, sangat kuat. Luming berpikir sendiri. Dia baru saja mengeluarkan kekuatan naga. Setelah pecahnya kekuatan naga, dan dengan bantuan Zhenju Tiamong, itu sangat kuat sehingga dia membunuh 3 monster sekaligus, memblokir serangan Yin Peng pada Wang Haoxian, dan menghancurkan serta membunuh Yin Peng. Jika 2 kekuatan naga pecah bersama, aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Darah Jiulong telah ditingkatkan ke level kedua dari level dewa, tetapi ada 2 kekuatan naga. Ayo pergi, keluar dari sini dulu. Lu Mingdao. Kamu tidak menginginkan mayat monster ini? Wang Haoxian bertanya. Sebanyak 4 roh laut 9 mayat monster berat, terutama peng perak, bahan di tubuh, tetapi nilainya tidak buruk. Ambillah jika kau menginginkannya. Luming menjabat tangannya. Ada kekayaan yang ditinggalkan oleh Jiu yang tertinggi. Dia sama sekali tidak peduli dengan monster-monster ini. Batu roh yang dia tukarkan tidak cukup untuk dia telan. Setelah mengatakan itu, Luming melangkah keluar. Wang Haoxian menatap Luming lagi dan memastikan bahwa Luming benar-benar tidak menginginkannya. Lalu dia mengambil 4 mayat monster itu. Puluhan ribu mil jauhnya di puncak gunung, Luming duduk bersila, menyempurnakan esensi darah. Wang Haoxian ada di sana untuk melindungi Dharma Luming. Esensi darah dari 4 roh laut 9 monster berat sangat kaya. Namun, dengan kekuatan pemurnian darah Jiulong, tidak memakan banyak waktu, sehingga benar-benar disempurnakan. Semua kekuatan esensi dan darah telah dituangkan ke dalam darah prasasti Zhenyu. Namun, darah prasasti Zhenyu belum diperbaiki, dan masih level 2 dari level dewa. Apa yang dicuri orang-orang itu dari monster-monster itu? Dan monster-monster itu berbeda dari monster lainnya. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah pengaruh roh jahat dan roh pembunuh di sini, semua monster di hutan binatang buas sangat ganas. Mereka tidak takut mati. Mereka telah kehilangan kecerdasan mereka dan tidak akan takut akan rasa takut. Namun, setelah dilukai oleh Luming, monster-monster itu menunjukkan ketakutan. Peng perak, yang lebih takut, berbalik untuk melarikan diri, yang sangat berbeda dari monster lain, yang membuat Luming merasa sedikit aneh.
Apakah karena levelnya yang tinggi? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak peduli. Dia berencana untuk melihat apa yang telah diambil oleh kedua lelaki tua itu dari monster itu, menyebabkan beberapa monster mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Lu Ming melihat melalui dua cincin penyimpanan. Lu Ming tidak terlalu memperhatikan mereka. Itu semua adalah kristal roh, beberapa batu asli, pil, dan naskah rahasia. Lu Ming menemukan sebuah batu kecil di dalam kotak ketika dia membukanya. Ukuran kepalan batu, kotak besi terbuka, batu itu diisi dengan nafas yang indah. Lu Ming segera merasakan lintai jernih, energi. Apakah ini batu pengumpul jiwa? Mata Lu Ming tiba-tiba bersinar terang. Batu pengumpul jiwa, sejenis harta langka surga dan bumi, memiliki efek magis pada jiwa. Dikatakan bahwa ketika seseorang meninggal segera dan jiwanya tidak tercerai-berai, jika dia menggunakan batu pengumpul jiwa untuk mengumpulkannya, sungguh luar biasa untuk menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja, legenda itu pasti dibesar-besarkan, tetapi itu sangat berguna bagi jiwa. Orang-orang itu seharusnya mengambil batu pengumpul jiwa ini dari monster itu. Hati Lu Ming tergerak. Monster-monster itu pasti telah memulihkan sedikit kecerdasan karena batu pengumpul roh. Mereka hanya tahu bahwa mereka takut. Oleh karena itu, mereka selalu mengejar dan membunuh dua orang tua untuk merebut kembali batu pengumpul roh. Batu pengumpul jiwa ini akan sangat berguna untuk menguasai Jiuyang. Memikirkan hal ini, Lu Ming senang. Jika jiwa tertinggi Jiuyang tumbuh sampai batas tertentu, mungkin bisa dihidupkan kembali di masa depan dan muncul kembali di dunia. Kembali ke gua. Lu Ming bangkit dan terbang kembali ke gua bersama Wang Haoxian. Ribuan mil jauhnya dari gua. Aku masih punya waktu paling lama 1 bulan, dan aku akan meninggalkan hutan binatang buas. Selama periode ini, kamu tidak perlu berburu dan membunuh monster. Kamu bisa berlatih sendiri. Ketika aku ingin pergi, aku akan memberimu pesan. Lu Ming menyuruh Wang Haoxian untuk terbang ke gua sendirian. Segera, dia kembali ke gua. Jiuyang Supreme masih duduk di sana dengan lutut bersilang. Tapi sekarang, pohon Ninghun telah benar-benar habis dan tidak memiliki energi. Lu Ming memperkirakan Jiuyang Supreme akan segera bangun. Benar saja, 3 hari kemudian, Mahaguru Jiuyang bangun. Tuan Jiuyang, bagaimana pemulihanmu? 9 yang maju untuk memberi hormat dan bertanya. Kekuatan jiwa telah banyak ditingkatkan, dan akhirnya aku tidak akan tertidur lelap. Jiuyang Mahaguru berkata sambil tersenyum. Itu bagus, Tuan Jiuyang. Aku punya batu pengumpul jiwa di sini. Mungkin berguna untukmu. Lu Ming mengeluarkan batu pengumpul jiwa dan memegangnya di telapak tangannya. Mata Jiuyang Supreme cerah dalam sekejap, seperti 2 matahari kecil. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia memegang batu pengumpul jiwa di tangannya, melihatnya sejenak, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, itu benar-benar batu pengumpul jiwa. Haha, bagus, bagus, dengan ini batu pengumpul jiwa, kekuatan jiwaku pasti akan memulihkan sebagian besar, dan kemudian aku akan dapat membantumu. Alangkah baiknya jika bisa berguna bagi para pendahulu kita. Lu Ming juga sangat senang. Lu Ming, terima kasih. Aku akan kembali ke kuil tertinggi untuk disempurnakan sekarang. Jiuyang Mahaguru selesai, terbungkus batu pengumpul jiwa, berubah menjadi sinar cahaya, bergegas ke alis Lu Ming dan menghilang. Aku akan berlatih sebentar, lalu aku akan pergi ke Haiyunzong dan bergabung dengan mereka bersama Xiao Qing. Lu Ming berpikir. Bab 817. Selanjutnya, Lu Ming terus tutup di sini. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Selama periode ini, Lu Ming terus menggunakan batu asli untuk melewati celah, dan mempromosikan pencapaiannya ke 6 puncak Linghai. Namun, konsepsi artistik bumi masih tertahan di puncak tingkat kedua Xiao Cheng, gagal menembus Dacheng tingkat kedua. Saat ini, sekitar setengah tahun lagi, tersisa kurang dari 10 hari. Xiao Qing, orang gemuk, mereka telah keluar dari langit. Sudah waktunya bagiku untuk mulai. Lu Ming berpikir. Selama periode waktu ini, dia dan Xian Yanxing secara alami berkomunikasi satu sama lain. Jika tidak, Xian Yanxing akan khawatir tentang keselamatan Lu Ming, dan akan sulit untuk berkultivasi dengan nyaman. Hanya ketika Xian Yanxing dan Kong Jin tahu bahwa satu sama lain aman, barulah mereka dapat berlatih di langit. Dan Lu Ming juga bisa beristirahat dalam latihan ini, menunggu 9 yang tertinggi. Lu Ming membersihkan, meninggalkan gua, dan terbang ke hutan binatang buas. Ribuan mil jauhnya, di puncak gunung, Wang Haoxian berdiri melawan angin. Setelah melihat Lu Ming, dia dengan jujur mengikuti Lu Ming dan terbang bersama. Segera, mereka keluar dari hutan binatang buas, dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi ringan. Kecepatan mereka mulai melambung dan berubah menjadi 2 lampu pelangi dan terbang ke timur. Setengah hari kemudian, mereka mendekati nadi naga di timur. Lu Ming dan Wang Haoxian terbang langsung ke Haiyunzong. Selamat tinggal, Lu Laiming. Saat Lu Ming datang ke Haiyunzong, Qiao Xuan melangkah keluar dari langit dan tertawa. Haha, Qiao Xuan, selamat telah menembus Linghai dan mencapai kekuatan besar Linghai. Lu Ming melirik Qiao Xuan,
dan dia dapat melihat bahwa Kiao Xuan telah menembus ranah Linghai, dan sekarang dia memiliki kultivasi Linghai teratas. Aku telah membuat terobosan, tetapi kamu harus lebih tak terduga. Kiao Xuan tersenyum, lalu menatap Wang Haoxian di belakang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, ada wanita cantik di sekitarmu. Berhati-hatilah saat Nianxing melihatnya, dia akan cemburu. Jangan khawatir, dia hanya seorang gadis pelayanku. Bagaimana Xiao Qing bisa cemburu? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ini membuat Wang Haoxian, yang berada di belakang Lu Ming, menggigit giginya dan membencinya di dalam hatinya. Pelayan. Kiao Xuan tercengang, lalu menatap Wang Haoxian dan berkata, apakah kamu tidak menanyakan nama kakakmu? Wang Haoxian melirik Kiao Xuan dan mendengus dingin tanpa menjawab. Bagaimana seorang anak seperti Kiao Xuan bisa masuk ke mata Wang Haoxian? Dia adalah Wang Haoxian. Lu Ming menjawab untuknya. Ini Nona Wang. Apa? Wang Haoxian. Wang Haoxian yang mana? Kiao Xuan mulai mengangguk, tetapi dia segera merespons. Muridnya berkontraksi. Dia menatap Lu Ming dengan kaget dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini bukan Wang Haoxian dari keluarga Wang kuno. Kata Lu Ming sesuka hati. Apa? Dia adalah dewa tingkat dewa yang arogan Wang Haoxian. Dia adalah gadis pelayanmu sekarang. Kiao Xuan gemetar dan terkejut. Wang Haoxian, Tianjiao tingkat dewa, sebenarnya menjadi pelayan Lu Ming. Siapa yang percaya? Kiao Xuan mengira dia sedang bermimpi. Wang Haoxian menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan reputasinya jika menyebar, tapi apa yang bisa dilakukan? Dia juga tidak berdaya. Yah, jangan bicarakan itu. Xiao Qing dan orang gemuk harus segera datang. Lu Ming berkata dengan santai dan melihat ke kejauhan. Kiao Xuan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ini mengejutkan. Lama kemudian, dua lampu pelangi muncul dari cakrawala, dan beberapa napas tiba di Haiyunzong. Pelangi menghilang, dan Xian Yanxing serta Kong Jin muncul. Hahaha, Lu Ming, kita bertemu lagi. Aku sangat merindukanmu. Begitu Kong Jin muncul, dia tertawa. Seekor beruang menerkam Lu Ming. Tapi saat berikutnya, dia melirik Wang Haoxian, yang berdiri di belakang Lu Ming. Pantatnya seperti ditusuk jarum, tubuhnya seperti bola bundar dan melompat. Wang Haoxian, apakah kamu? Kenapa kamu ada di sini? Pria gendut itu memanggil dengan tak terbayangkan, dan nafas di tubuhnya sangat marah. 5 puncak Linghai. Setelah setengah tahun absen, kultivasi pria gendut itu telah mencapai puncak dari 5 level Linghai, yang hanya berjarak 1 langkah dari 6 level Linghai. Di sisi lain, Xian Yanxing juga meledak dalam semangat 5 puncak kultivasi, mata terbuka untuk membunuh, menatap Wang Haoxian. Apa, ingin bertarung? Kamu pikir itu lawanku? Wang Haoxian mencibir, dan napasnya yang kuat menyembur, menekan ke arah pria gendut dan Xian Yanxing. Apa yang kamu lakukan? Tarik nafasmu. Lu Ming melirik Wang Haoxian dan mendengus dingin. Wang Haoxian mendengus dingin, menarik napas dan berdiri dengan patuh di belakang Lu Ming. Melihat adegan ini, pria gendut dan Xian Yanxing tertegun. Gadis pelayan, jangan gugup sekarang. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Gadis pelayan. Mulut pria gendut itu lebih besar dari kaki domba, sementara mata Xian Yanxing membelalak. Sebelumnya, Lu Ming dan Xian Yanxing berkomunikasi satu sama lain dan tidak menyebutkan bahwa Wang Haoxian telah menjadi gadis pelayannya. Chuan Yin Yufu tidak jelas. Dia hanya mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka tidak perlu khawatir. Jadi sekarang, Xian Yanxing dan mereka secara alami terkejut. Lu Ming, apa yang terjadi? Mata Xian Yanxing menatap tajam. Seperti ini. Lu Ming menjelaskan cara menaklukkan dan memainkan Wang Haoxian, tetapi mengabaikan masalah Jiu Yang yang tertinggi. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menemukan rumput Mingyin secara tidak sengaja dan memurnikannya menjadi bubuk Mingyin dan mengendalikan Wang Haoxian. Bagaimana mungkin, Lu Ming? Aku sangat mengagumimu. Ada banyak wanita cantik yang menunggumu setiap hari. Ini sangat keren. Tidak, aku akan belajar cara Ming Lian, dan aku akan belajar itu juga. Pria gendut itu pertama kali berteriak, dengan bintang di mata kecilnya. Dia tampaknya telah melihat banyak wanita yang disukai di sekitarnya, melayaninya, menjadi gadis pelayannya. Pria gendut, jangan bicara omong kosong. Aku telah berlatih sendirian selama periode waktu ini. Lu Ming melompat dalam hatinya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Lu Ming, kalian berdua berada di hutan binatang buas saat ini. Suara dingin dan tenang datang. Mata Xian Yanxing sangat buruk pada Lu Ming dan Wang Haoxian. Xiao Qing, meskipun kita semua berada di hutan binatang buas, kita semua berlatih secara terpisah. Lu Ming dengan cepat menjelaskan. Puan Lu Ming, tempat tidurnya sudah dibereskan. Apakah kamu ingin aku membantu kamu menghangatkannya? Pada saat ini, Wang Haoxian membuka mulutnya dan membuat kelopak mata Lu Ming melonjak. Dia melihat ke belakang dan menatap Wang Haoxian dengan ganas. Namun, mulut Wang Haoxian sedikit terangkat, menunjukkan sedikit kepuasan. Nes, ini balas dendam buah merah.
Lu Ming berteriak dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, gigi perak Xian Yanxing terkatup rapat, dan matanya melebar, menunjukkan warna yang dingin dan terpencil. Dia mengeluarkan kalimat dari mulutnya, serigala berkilau. Lu Ming, kamu benar-benar memiliki hati yang berkilau. Aku dianiaya. Lu Ming terdiam. Apa itu warna hati? Kapan dia mewarnai? Wang Haoxian, jangan bicara omong kosong. Lu Ming berseru. Wang Haoxian segera menunjukkan ekspresi sedih, mencubit jarinya, menundukkan kepalanya, dan berpura-pura menjadi pria tampan, dan tidak mengatakan apa-apa. Bab 818. Nes, Lu Ming, kamu sangat kuat. Wang Haoxian, wanita yang kejam itu, diajari olehmu. Aku mengagumimu. Pria gemuk tidak bisa membuka panci. Lu Ming. Xian Yanxing berteriak, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Bidang ajaib surga diselimuti Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia bergerak dan menembus medan gravitasi. Dia muncul di sebelah Xian Yanxing. Dia menarik lengannya di pinggangnya. Tubuh Xian Yanxing bergetar dan medan gaya menghilang. Bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja? Aku hanya memilikimu di hatiku. Bagaimana Wang Haoxian bisa menggerakkan hatiku? Lu Ming berbisik di telinga Xian Yanxing. Tindakan ini benar-benar intim. Xian Yanxing melirik mereka dan menemukan bahwa pria gendut itu, Qiao Xuan dan Wang Haoxian, sedang menatap mereka dengan mata besar. Tiba-tiba, wajah mereka memerah dan mereka meronta. Lu Ming, kamu. Lepaskan aku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan melepaskannya. Lu Ming tertawa. Aku percaya kamu. Xian Yanxing lembut. Lengan Lu Ming longgar, dan Xian Yanxing berjuang untuk terbang keluar, wajahnya memerah. Haha, ini hari yang menyenangkan hari ini, saudari Qiao Xuan. Tidakkah menurutmu begitu? Pria gendut itu memberi ahaha dan menoleh ke tempat lain. Baiklah. Qiao Xuan juga beralih ke tempat lain. Ini membuat wajah Xian Yanxing semakin merah dan membuat Lu Ming terlihat galak. Lu Ming menatap Xian Yanxing sambil tersenyum. Setelah pertarungan, beberapa orang mulai berbicara. Xian Yanxing dan Kong Jin juga mendapat beberapa petualangan di langit dan bumi. Prestasi mereka mencapai 5 puncak Linghai, dan pemahaman mereka tentang konsep artistik jauh lebih baik daripada Lu Ming. Namun, seperti Lu Ming, mereka belum membangkitkan darah ketiga mereka, dan tampaknya menumpuk. Sekarang, kamu bukan tandinganku. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Jangan berpuas diri. Saat aku membangunkan darah ketiga, aku akan mengalahkanmu. Xian Yanxing mendengus dingin dan cemberut. Terutama melihat Wang Haoxian, matanya sangat buruk. Sepertinya dia masih ada di hatinya. Yah, seseorang akan datang. Lu Ming tiba-tiba melihat ke kejauhan. Cahaya pedang, menembus kehampaan, sangat cepat, dalam sekejap, mendekat, cahaya pedang menghilang, seorang wanita cantik, muncul. Ting-ting. Melihat wanita ini, pria gendut itu sangat gembira dan bergegas menemuinya. Wanita muda ini sebenarnya adalah Ruan Ting-ting. Pria gendut, Lu Ming, Nona Yanxing, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Ruan Ting-ting juga sangat senang melihat Lu Ming dan mereka. Ting-ting, lama tidak bertemu. Lu Ming dan Xian Yanxing juga menyapa Ruan Ting-ting. Setelah setengah tahun absen, Ruan Ting-ting berhasil melewati masa kesedihan itu. Dia memiliki banyak kepahlawanan, yang membuatnya heroik dan keren. Ting-ting, apakah kamu tidak berlatih di surga Kaisar? Bagaimana kamu datang ke sini? Tanya pria gendut itu. Aku datang dengan kakak laki-laki Long Qianli. Baru-baru ini, Tian Shizong dan lembah Tian Yao mengirim Tian Jiao untuk menantang Tian Jiao dari istana Kaisar Tianshan di kota Jiulong. Di sebelah timur urat naga ini, ada bakat sekte Tian Sui yang memblokir gerbang tanah suci. Kakak laki-laki Long Qianli ingin datang menemui mereka sebentar. Aku mengikutinya dan pergi ke sekte Fengjian untuk membalaskan dendam orang tuaku. Ruan Ting-ting menjelaskan. Sekte mayat surga, kejeniusan lembah iblis surga semua datang ke sini. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya tertegun. Nah, dikatakan bahwa kelompok orang berbakat terkuat di masa depan, seperti sekte Tian Sui, datang ke Tianjiao setelah daftar 100 teratas Qianjiao. Jalan Ruan Ting-ting. Ini sangat normal. Sebelum pertempuran Qiyun, beberapa kekuatan hegemonik akan mengirim Tianjiao ke wilayah masing-masing. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan Tianjiao pihak lain. Di masa lalu, Tianjiao dikirim ke sekte Tianxi oleh Kaisar Surgawi Istana Dewa. Kali ini, sekte Tianxi dan lembah Tianyao bersatu. Wang Haoxian berkata bahwa dia adalah Raja Tianjiao dan lebih tahu itu. Lu Ming mengangguk, yang bisa dimengerti. Meskipun Istana Dewa Surgawi Kaisar dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan, jika mereka tidak membunuh utusan, Tianjiao dari pihak lain akan datang. Secara alami, Istana Dewa Surgawi Kaisar hanya dapat mengirim Tianjiao untuk menemui musuh. Ting-ting, ayo pergi ke Sekte Pedang Angin dulu. Setelah menyelesaikan Sekte Pedang Angin, kita akan pergi dan melihatnya. Lu Mingdao.
Dia juga ingin melihat bagaimana sekte Tianjiao dari Tianxi. Bagus. Ruan Tingting mengangguk. Saat ini, sekelompok orang menuju pedang angin. Lu Ming dapat melihat bahwa pencapaian Ruan Tingting telah mencapai 3 tingkat Linghai. Jelas, dalam 6 bulan terakhir, Ruan Tingting telah dilatih di penjaga terlarang surga kekaisaran, dan kultivasinya telah meningkat begitu cepat dengan warisan Lan Jinzun. Lu Ming dan dia bersama, tentu saja, bukan untuk membantu balas dendam Ruan Tingting. Pada awalnya, kata Lu Ming, balas dendam ini akan membiarkan Ruan Tingting balas dendamnya sendiri. Segera, gerbang gunung sekte Fengjian sudah terlihat. Siapa? Ini Fengjianzong. Berhenti untukku. Di gerbang sekte pedang angin, ada murid penjaga gunung yang sedang minum. Apakah kamu tidak mengenal aku? Ruan Tingting melangkah maju dengan wajah muram. Ruan Tingting, kamu adalah Ruan Tingting. Wajah murid penjaga gunung itu sangat berubah. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergi dan minta Yeva keluar dan mati. Jalan Ruan Tingting. Kamu tunggu. Penjaga gunung berbalik dan lari. Kapan? Setelah beberapa saat, suara lonceng sekte pedang angin terdengar dengan cepat, dan kemudian, di kedalaman sekte pedang angin, sejumlah besar sosok muncul. Yeva, Ye King, dan beberapa tetua sekte Fengjian. Namun, mereka berhenti di kedalaman sekte pedang angin dan tidak keluar. Yeva memberi mereka pandangan bermartabat dan berkata, Tingting, ini salah kami untuk menjadi junior, tetapi sekte Fengjian juga mati karena ini. Selain itu, beberapa master meninggal. Kultivasi Kinger juga dihapuskan. Mungkinkah ini akhir dari masalah ini? Diam, jangan panggil namaku. Ini sudah berakhir. Tidak apa-apa. Saat aku memenggal kepalamu, itu akan berakhir dengan sendirinya. Ruan Tingting berkata dengan suara dingin bahwa kesempatan untuk membunuh sangat kuat. Selama periode waktu ini, dia berlatih keras, berharap suatu hari dia bisa masuk ke sekte Fengjian dan membalaskan dendam orang tuanya. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Mata Yeva dingin dan tidak bersuara. Karena kamu tidak keluar, aku akan membunuhmu. Kata Ruan Tingting, suara pedang Ming, pedang Ki biru, membubung ke langit, di antara roh pedang, Ruan Tingting melangkah maju. Linghai rangkap 3. Kamu Fa dan lainnya, wajah mereka sangat berubah, beberapa luar biasa. Mata Lu Ming menyapu, dan seringnya muncul di wajahnya. Dia berkata, ayo masuk dan lihat. Segera, mereka mengikuti Ruan Tingting dan melangkah keluar. Melihat Lu Ming dan mereka masuk ke ruang lingkup sekte pedang angin. Mata Yeva menunjukkan warna yang suram. Mereka memberikan kesempatan untuk membunuh mereka, dan mereka berkata, barisan besar, bangun. Kemudian, kita bisa melihat sekolah pedang angin di mana-mana, di seluruh gunung dan ladang, dan muncul prasasti yang padat. Roh pedang terkondensasi di udara, dan tekanan kuat menyebar. Ini adalah arai pembunuhan. Ini adalah susunan pembunuhan 6 tingkat. Ini sangat kuat. Awalnya, Lu Ming dan mereka berada di Gunung Baizun, membuat banyak keributan. Pada akhirnya, Ruan Tingting dibawa pergi oleh penjaga Tianban Kaisar. Yeva, tentu saja, pernah mendengarnya. Bab 819. Meskipun, mereka tidak mengetahui proses spesifik dari masalah tersebut, tetapi mendengar bahwa Ruan Tingting telah diberi kesempatan besar. Selama periode waktu ini, kamu khawatir, mengharapkan Ruan Tingting terbunuh dalam persaingan yang kejam. Pada saat yang sama, dia juga mempersiapkan diri. Dengan biaya yang mahal, dia menyewa penyuling Ming tingkat 6 yang sebenarnya dan mengukir susunan pembunuhan yang kuat di sekte Fengjian. Begitu Ruan Tingting dan Lu Ming melangkah ke sekte Fengjian, dia akan memulai barisan pembunuhan dan membunuh mereka. Pelacur kecil, aku memberimu kesempatan. Itu karena kamu tidak menghargainya. Bahkan jika seorang prajurit 6 tingkat Linghai masuk ke dalamnya, dia akan mati. Sekarang, bagaimana kamu membunuhku? Wajah Yeva sangat suram dan mulutnya dingin. Ruan Tingting mengangkat alis, di dalam hati diam-diam menyebut buruk, kecerobohan diri sendiri. Haha, tuan kamu, menurutmu terlalu naif untuk membunuh kita dengan susunan sebesar ini. Saat ini, Lu Ming tertawa. Yah, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Suara rambutmu yang dingin, bagaimanapun, di matanya, tetapi memancarkan jejak warna yang bermartabat. Nyatanya, yang paling dia takuti bukanlah Ruan Tingting, melainkan Lu Ming dan beberapa dari mereka. Di matanya, mereka tak terduga. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dalam kompetisi itu, mereka dikalahkan oleh Lu Ming. Dia membangun susunan besar ini, lebih banyak untuk berurusan dengan Lu Ming dan mereka. Kamu terlalu memandang susunanmu. Sejujurnya, aku tidak tahu penyuling Ming apa yang kamu sewa. Itu hanya sampah. Sangat naif untuk mengukir susunan sampah dan juga ingin menjebak kita. Lu Ming tersenyum dan berkata, dia melangkah keluar. Setiap langkah Lu Ming melangkah keluar, akan ada lingkaran prasasti di tanah. Prasasti ini, seolah-olah hidup, benar-benar berenang di tanah. Wajah Yeva berubah dengan liar, dan dia berseru, apakah kamu juga seorang penyuling Ming?
Ayo, kendalikan formasi, bunuh mereka. Di sekeliling, sederet getaran besar, di langit, pedang Qi yang tak berujung berkumpul, mengirimkan kekuatan teror dan menikamnya ke Luming. Xian Yanxing, pria gendut, Ruan Tingting, dan bahkan Wang Haoxian tidak bergerak, seolah-olah mereka tidak melihat roh pedang. Mereka semua telah melihat seberapa kuat latihan Lu Mingming. Tapi wajah Lu Ming masih tersenyum. Dia melangkah keluar dan berbisik, rusak. Dengan jatuhnya suaranya, pedang Qi yang menikam mereka dari segala arah hancur. Prasasti di sekitar sekte pedang angin, seperti api yang jatuh ke dalam es, mengeluarkan suara mendesis dan menghilang tanpa jejak. Saat suara Lu Ming turun, barisan besar, hancurkan. Ye Fa, Ye Qing, serta beberapa tetua sekte pedang angin, menjadi pucat dan tidak berdarah. Butuh Lu Ming 6,5 bulan untuk meningkatkan formasi Tanming. Butuh banyak waktu bagi Lu Ming untuk meningkatkan level 6,5. Ini terlalu menakjubkan. Apakah Lu Ming tidak hanya begitu kuat dalam kultivasi seni bela dirinya, tetapi juga praktik menulisnya yang begitu menakutkan? Semua rencananya tidak berguna untuk sesaat. Mereka kedinginan dan putus asa. Ruan Tingting, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus melakukannya sendiri. Mengapa memanggil pembantu? Dalam hal ini, aku akan mengaku kalah hari ini. Jika kamu ingin membunuh, kamu bisa membunuh dia. Ye Fa menelepon ke Ruan Tingting. Kamu Fa, kamu tidak perlu menggunakan provokasi tingkat rendah seperti itu. Jika aku bertarung langsung, aku tidak akan campur tangan. Jika aku menggunakan metode susunan ini, aku pasti akan bertanggung jawab. Lu Ming tersenyum. Kamu tidak akan ikut campur. Kamu mengatakannya, jangan mundur. Ye Fa menangis. Alam tidak bertobat. Lu Ming tersenyum tipis. Ruan Tingting, bagaimana denganmu? Ye Fa masih khawatir dan menatap Ruan Tingting. Aku akan membunuhmu sendiri. Jawaban Ruan Tingting sangat jelas. Nah, kalau begitu, ayo bunuh jalan kecil ini. Rambut daun menggigit gigi, jalan suram. Tiba-tiba, di belakang Ye Fa, dua lelaki tua meledak, nafas yang kuat, keluar. Ling Hai Wuzong. Seru Qiao Xuan. Kedua lelaki tua ini sebenarnya memiliki 5 tingkat kultivasi Ling Hai. Sekte pedang angin tidak begitu kuat. Ye Fa pasti mengundang mereka dengan harga tinggi. Apa yang baru saja kamu katakan adalah bahwa dia ingin Lu Ming dan mereka tidak bertarung, dan kemudian dia membiarkan dua Master Wu Hong Ling Hai membunuh Ruan Tingting dengan kedengkian. Lu Ming, Tingting, dia. Qiao Xuan menatap Lu Ming dengan cemas. Tidak masalah, Tingting harus menghadapinya. Lu Ming Dao. Dia sudah lama melihat ada dua Master Wu Hong Ling Hai di belakang Ye Fa, tapi dia percaya pada Ruan Tingting. Ruan Tingting telah diwarisi oleh Yang Mulia Emas Biru, dan keterampilan tingkat ketuhanannya. Selain itu, bakat Ruan Tingting sendiri sangat tinggi. Sebelumnya, dia hanya dimakamkan di Sekte Pedang Angin. Kalau tidak, dia tidak akan diwarisi oleh Yang Mulia Emas Biru. Bukan masalah besar untuk melewati 2 tingkat untuk berurusan dengan 2 kembar 5 laut roh biasa. Kong. Pedang mengaum, dan roh pedang biru membubung ke langit, seolah bisa merobek segalanya. Konsepsi artistik pedang. Sudut mulut Lu Ming menunjukkan senyuman. Berdasarkan konsep artistik Jin, Ruan Tingting mengembangkan konsep artistik pedang. Membunuh. Ruan Tingting minum, melangkah maju, dan menghunuskan pedangnya, membunuh 2 orang tua. Kedua lelaki tua itu meledak dengan kekuatan penuh, tetapi setelah beberapa gerakan, mereka mulai tertinggal. Cahaya pedang biru Ruan Tingting diringkas dari keterampilan tingkat dewa. Dengan konsep artistik pedang, itu tak terkalahkan. Wah, wah. Pedang Qi vertikal dan horizontal, merobek serangan dan pertahanan 2 lelaki tua. Lepaskan aku. Kedua lelaki tua itu ingin memohon belas kasihan, tetapi roh pedang menembus kehampaan dan melewati tenggorokan mereka. 2 orang tua, mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Ye Fa, Ye Qing dan yang lainnya pucat dan putus asa. Ruan Tingting mengedipkan kesempatan untuk membunuh, melangkah, pedang Qi melesat ke langit, dan berjalan menuju Ye Fa. Tingting, Tingting, tolong maafkan kami. Awalnya, aku memperlakukanmu dengan baik. Ye Fa berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Kamu memperlakukanku dengan baik, nikahkan aku dengan King He Xuangwei dengan imbalan kesempatan anak-anakmu. Apakah ini memperlakukanku dengan baik? Orang tuaku menganiayaku dan akhirnya membuat mereka mati. Itu bukan hal yang buruk bagiku. Ruan Tingting mencibir. Itu hanya momen kebingungan bagiku, Tingting. Jika kau membunuhku, Sekte Pedang Angin tidak akan ada lagi, akan hancur berantakan, dan akan disingkirkan dari dunia. Ye Fa tidak menyerah dan terus menangis. Sekte Pedang Angin sudah tidak ada lagi. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Ruan Tingting tetap tidak bergerak, melangkah maju, mengaum dari pedang, dan menembus ke depan. Beberapa tetua Feng Jianzong meraung, pecah dan mencoba melawan, tetapi semuanya sia-sia. Roh pedang menembus alis mereka. Lari, lari. Divisi pedang tingkat tinggi lainnya, lari untuk hidup mereka.
Namun, roh pedang menembus udara dan menikam orang-orang itu satu persatu. Akhirnya, hanya ayah dan putri Yeva dan Ye King yang tersisa. Mereka menggigil dan tidak berdarah. Mereka putus asa. Pada awalnya, mereka memaksa Ruan Tingting begitu keras sehingga mereka tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi hari ini. Kong! Pedang menyala, Kamufa dan Ye King tidak bisa menahan diri, dua sosok jatuh. Klan pedang angin bertingkat tinggi, semuanya hancur. Bab 820. Ayah, Ibu, Tingting membalas dendam untukmu. Ruan Tingting memegang pedang dan berbisik dalam diam. Tingting, ayo pergi. Fen Jianzong tingkat tinggi akan hancur total. Segera, itu akan dianeksasi oleh kekuatan lain. Sejak saat itu, Fen Jianzong tidak akan ada lagi. Pria gendut itu melangkah maju dan menepuk bahu Ruan Tingting. Dia takut Ruan Tingting akan jatuh ke dalam kebencian dan pembunuhan, dan tidak bisa melepaskan diri. Mengambil napas dalam-dalam, pedang bergetar, dan darah di pedang menguap. Ruan Tingting menyingkirkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, pria gendut, terima kasih. Kemudian mereka pergi ke Luming dan berkata, Luming, terima kasih, Nona Xie. Alasan mengapa dia sampai pada tahap ini dan bisa membalas dendam adalah karena Luming. Pada awalnya, dia diwarisi dan dikejar oleh keluarga Kacau dan keluarga Jiang. Luminglah yang berjuang untuk melindunginya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi hari ini. Jika kamu seorang teman, mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih? Ayo pergi dan lihat Tian Jiao dari Sekte Tianxi. Luming berkata sambil tersenyum. Di mata banyak murid Fen Jianzong yang terkejut, mereka meninggalkan Fen Jianzong dan terbang ke arah pembuluh darah naga. Menurut Ruan Tingting, di gerbang tanah suci penanaman di Nadi Naga, Tian Jiao dari Sekte Tianxi telah mendirikan platform pertempuran untuk menantang Tian Jiao dari Istana Kaisar Tianshan. Sudah beberapa hari, tetapi Istana Dewa Surgawi Kaisar telah tertinggal sepenuhnya. Oleh karena itu, Long Qianli membawa orang ke sini, berharap bisa menstabilkan situasi. Sebelum pertempuran Qiyun, beberapa kekuatan hegemonik mengirim Tian Jiao ke sini. Di satu sisi, mereka bisa memainkan peran penempaan, dan ngomong-ngomong, mereka bisa menjelajahi dasarnya. Kedua, mereka juga memiliki tujuan untuk menyerang moral pihak lain. Luming dan yang lainnya, bersama dengan Ruan Tingting, terbang ke arah Nadi Naga. Wuxianggu, di Nadi Naga yang ditempati oleh keluarga Wang, adalah tanah suci yang terkenal untuk bercocok tanam. Itu lebih tinggi dari Gunung Baizun, dan ada lebih banyak karakter Tian Jiao di sini untuk berlatih. Sebagai contoh, banyak kuasi Dewa Tian Jiao peringkat 300 hingga 400 memilih untuk berlatih di sini. Tian Jiao dari Sekte Tianshui, di mulut Wuxianggu, Shen Sheng menarik platform batu dari tanah sebagai platform pertempuran. 8 Sekte Mayat Surgawi Tian Jiao, berdiri di sisi platform pertempuran, semuanya mengenakan jubah hitam, dengan cibiran di wajah mereka. Ada juga Mayat Surgawi Zong Tian Jiao, berdiri di tengah peron, melihat sekeliling. Ada banyak tokoh di sekitar platform pertempuran. Mereka semua jenius di Istana Tuhan, Tian Jiao. Long Qianli, berdiri di depan. Dewa Surga, siapa lagi yang akan datang ke pertempuran pertama? Di tengah platform pertempuran, Tian Jiao dari Sekte Tianxi menyapu dan sangat gembira. Untuk sesaat, tidak ada yang berani naik. Baru saja, Tian Jiao, Sekte Tianxi, telah mengalahkan 3 tokoh Tian Jiao dengan 4 tingkat Ling Hai. Mereka sangat kuat. Menjijikkan, kali ini Sekte Mayat Surgawi datang ke sini, pasti dipilih oleh banyak jenderal. Semuanya adalah orang-orang top di semua tingkatan. Secara alami, ada orang-orang seperti itu di Istana Dewa Surgawi kita, tetapi mereka tidak ada di sini untuk sementara waktu. Ya, kami hanya tertangkap basah oleh mereka. Orang-orang di sisi Istana Surga Kaisar dan Tuhan sangat marah. Jenius yang datang ke Sekte Tianshui secara alami adalah yang teratas dari semua level. Mereka tak terkalahkan di level yang sama. Mereka memiliki niat untuk bertarung tetapi bukan niat. Untuk sementara waktu, di mana mereka dapat menemukan begitu banyak orang kuat. Pedang Darah 19, kamu dan aku memiliki kemampuan untuk bertarung. Naga itu melangkah keluar selangkah demi selangkah, menatap seorang pria di tengah 8 Sekte Mayat Surgawi Tian Jiao. Pedang Darah nomor 19 adalah tingkat Dewa Tian Jiao dari Sekte Tianshui, peringkat 294, sedangkan Qianli Panjang adalah 295, peringkat yang sama. Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu sebentar, biarkan orang lain berkompetisi dulu, lalu aku akan melawanmu secara alami. Pedang Darah 19 memandangi naga itu sejauh ribuan mil dan tersenyum dingin. Long Qianli terlihat sangat jelek. Selama beberapa hari terakhir, Tian Shizong telah mengirim Tian Jiao dari Ling Hai Erzong dan Ling Hai San Jiao. Semuanya telah dikalahkan oleh Istana Kaisar Tianshan. Mereka tidak bisa dikalahkan lagi. Siapa yang akan bertarung denganku di 4 tingkat Ling Hai? Di atas peron batu, para murid Sekte Tianxi terus mengundang perang. Aku akan melakukannya. Di kejauhan, terdengar suara, sebuah pita, terbang menuju sisi ini. Ledakan. Kemudian, sesosok mendarat di platform batu. Gei Chang, Gei Chang.
Gai Chang, yang berada di urutan 359 dalam daftar 1000 kebanggaan, adalah Semu Tianjiao. Oke, sekarang ada harapan. Kerumunan sedikit bersemangat. Akhirnya, Kuasi Tianjiao dari Linghai Quadruple datang. Meskipun hari ini, daftar Qianjiao sudah lama tidak diperbarui, dan ada banyak talenta dan kebangkitan Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dilihat dari peringkat daftar Qianjiao sebelumnya, jelas bahwa Tianjiao tidak memiliki otoritas. Beberapa naik, beberapa lambat, beberapa naik ke langit dan membangkitkan darah ilahi. Oleh karena itu, kekuatan Tianjiao di daftar Qianjiao benar-benar kacau balau. Namun, itu juga bisa digunakan untuk referensi. Mereka yang berada di daftar depan tidak terlalu buruk. Gai Chang, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Orang kuat klan mayat surga, buka jalan. Aku juga berharap demikian. Tutupi saluran dingin yang panjang. Kemudian, keduanya bertarung bersama. Namun, setelah lebih dari selusin gerakan, orang-orang terkejut menemukan bahwa Gai Chang benar-benar tertekan dan jatuh melawan arah angin. Setelah lebih dari selusin gerakan, Gai Chang dipukul hingga terbang dan batuk darah. Gagal, kalah lagi. Haha, ini sangat rentan. Aku beritahu kamu, aku bukan yang terkuat di antara 4 alam Linghai. Sekte Tian Sui lebih kuat dari aku, dan masih banyak lagi. Tian Jiao menyeringai pada Tian Xizong. Nah, apa yang kamu banggakan? Tian Jiao kami tidak ada di sini sekarang. Dalam pertemuan pertukaran setengah bulan kemudian, kesombongan surga akan terungkap. Bagaimana kamu bisa menjadi sombong? Beberapa orang tidak marah. Orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi mencibir. Secara alami, mereka tahu bahwa Istana Dewa Surgawi Kaisar tidak hanya memiliki Tianjiao sekecil itu. Banyak Tianjiao baru saja ditutup. Tapi ada apa? Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan moral Istana Surgawi Kaisar. Sua. Saat ini, ada beberapa pita di langit, dan 6 sosok muda muncul. Begitu sosok tersebut muncul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Karena ada 4 wanita muda di lini pekerjaan ini, masing-masing unik dan cantik, terutama Xian Yanxing yang tegas menarik perhatian banyak orang. Keenam orang ini, tentu saja, adalah Luming. Luming, ini kamu. Tiba-tiba, minuman dingin, beberapa sosok terbang keluar, membunuh pesawat tanpa penutup. Kekacauan. Di mata Luming, ada kilasan kematian. Itu adalah badai kacau yang baru saja membuat kebisingan. 6 bulan lalu, selama pertempuran pertama di Gunung Baizun, Luan Fengyun menyerang Xian Yanxing dengan busur dan anak panah. Luming tidak akan melupakannya. Aku tidak menyangka akan menemui kekacauan di sini lagi. Luming, berapa banyak dari kalian yang telah bersembunyi selama setengah tahun? Hari ini, di mana kalian akan bersembunyi? Luan Fengyun menatap Luming beberapa orang. Apalagi setelah tinggal di Ruan Tingting sebentar dan melihat Long Qianli, satu-satunya ketakutannya adalah Long Qianli, dan dia takut Long Qianli akan ikut campur. Selama setengah tahun. Luming membuka mulutnya. Luming, kita bertemu lagi. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, orang lain lahir, dan sesosok tubuh muncul di udara. Wang Jue. Luming sedikit terkejut. Bab 821. Dia belum pernah melihat Wang Jue sejak perang Tian Wangbang. Dia seharusnya berlatih dalam pengasingan, tetapi sekarang dia melakukannya. Apa? Jenderal yang kalah sedang mencari pelecehan hari ini. Luming tersenyum tipis. Luming, aku kalah dalam pertempuran raja, tapi apa kekalahan kerajaan raja? Alam Linghai adalah ranah perjuangan Tianjiao. Sekarang, mudah bagiku untuk mengalahkanmu. Tubuh Wang Jue dipenuhi dengan nafas yang membara. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi menyaksikan dengan penuh minat. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di Istana Surga dan Tuhan bertengkar, dan mereka tentu saja senang melihat keberhasilannya. Long Qianli sedikit mengernyit. Secara alami, dia mengenal Luming, tetapi dia telah membantu mereka untuk terakhir kalinya. Dia tidak bisa mengganggu urusan pribadi mereka setiap saat. Lagi pula, pihak lain adalah keluarga kuno. Selain itu, matanya beralih ke Wang Haoxian di belakang Luming. Dia sangat terkejut bagaimana Wang Haoxian bisa berdiri di belakang Luming. Jika Wang Haoxian memulai, dia tidak yakin. Wang Jue, bagaimana kalau memberikannya padaku? Melihat Wang Jue. Bagus. Wang Jue mengangguk, jika kekacauan bisa membersihkan Luming, itu yang terbaik. Sua. Pada saat ini, sesosok melintas, menghalangi Luming. Jika kamu ingin memindahkan Luming, kamu harus melewatiku dulu. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Wang Haoxian, apa yang kamu lakukan? Wajah kacau Fengyun berubah sangat. Baru saja, dia secara alami melihat Wang Haoxian. Dia juga terkejut. Bagaimana Wang Haoxian bisa datang dengan Luming dan yang lainnya? Dia pikir itu sedang dalam perjalanan. Jika kamu ingin memindahkan Luming, kalahkan aku dulu. Wang Haoxian masih berbicara dengan dingin. Ini membuat situasi kacau terlihat lebih cemas dan jelek. Wang Haoxian, bagaimanapun, telah membangkitkan kebanggaan surgawi tingkat dewa dari darah dewa.
Di mana lawannya? Wang Haoxian, kenapa kamu? Wang Jue membuka mulutnya, dan matanya curiga. Dia dari keluarga yang sama dengan Wang Haoxian. Wang Haoxian sangat arogan, sangat berbakat dan berbakti pada kultivasi. Dia selalu memiliki wajah buruk bagi orang lain, terutama laki-laki. Selain mencintai kakaknya Wang Haotian, dia hanya memiliki sedikit teman. Sekarang, dia benar-benar berdiri di depan Lu Ming dan membantu Lu Ming memblokir musuh yang kuat. Agak luar biasa. Bukan hanya dia, tapi kita semua. Banyak orang yang tidak mengenal Lu Ming menebak siapa Lu Ming. Mereka bisa menjadikan Wang Haoxian, Tian Jiao setingkat dewa. Ya, demi wajah Wang Haoxian hari ini, aku akan mengampunimu sekali saja. Angin semraut dan suara dingin awan, berkata, berbalik untuk pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Jika kamu tidak mencariku, aku masih ingin mencarimu. Suara Lu Ming terdengar, maju selangkah dan berkata, Wang Haoxian, aku akan menyelesaikannya sendiri tanpa campur tanganmu. Situasi kacau berhenti dan menatap Wang Haoxian. Namun, Wang Haoxian mundur 2 langkah. Sepertinya dia mendengarkan kata-kata Lu Ming dan tidak berniat ikut campur. Ini membuat hati banyak orang meledak karena terkejut. Luan Fengyun mengerutkan kening dan berkata, Lu Ming, karena kamu sendiri ingin mati, aku akan membuatmu sukses. Setelah mengatakan itu, nafas yang kuat naik dari tubuhnya. 5 puncak Linghai. Jelas, dalam 6 bulan terakhir, kekacauan juga telah membuat kemajuan besar dan telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Tangannya muncul dalam busur besar, nafas seluruh tubuh menjadi tajam. Sua. Begitu dia mundur, dia membengkokkan busur dan anak panahnya. Dengan satu panah, dia melewati ruang dan menembak Lu Ming, secepat kilat dan secepat guntur. Banyak orang berada dalam kepanikan yang kelam, kekacauan layak untuk daftar karakter Qian Jiao Kuasi Tian Jiao, kekuatan tempur yang sangat kuat, panah ini, dengan level yang sama, tidak banyak orang dapat menghindarinya. Xian Yanxing, pria gendut dan yang lainnya diam, seolah tidak khawatir sama sekali. Lu Ming juga tidak bergerak, tembakan panah apapun. Sepertinya Lu Ming tidak menanggapi sama sekali. Lu Ming akan mati dan terbunuh. Banyak orang melontarkan ide seperti itu. Panah itu menembus udara, dan langsung menembak di depan alis Lu Ming. Saat ini, Lu Ming akhirnya bergerak. Dia mengulurkan tangan, hanya sedikit orang yang bisa melihat ketika dia menjangkau. Dia meraih panah. Panah berhenti dengan kuat di depan alis Lu Ming. Jaraknya hanya 1 inci dari alis Lu Ming. Hampir semua dari mereka menatap dengan ketakutan. Lu Ming meraih panah dengan tangan kosong. Orang biasa bisa menembakkan 5 anak panah di laut. Tapi Lu Ming meremehkan, pegang tangan, pegang tangan. Dampak visual semacam ini terlalu besar, yang membuat orang merasa kesurupan. Chaos, 6 bulan tidak bertemu, kamu tidak sedikit kemajuan Lu Ming tersenyum sedikit, kekuatan jari, panah di tangan runtuh. Pupil menyusut tajam dan tubuh mundur. Bersamaan dengan itu, busur besar di tangan dibuka lagi. Wah, wah. 9 anak panah ditembakkan dalam garis lurus. Panah belakang mengenai panah depan, yang membuat kecepatan panah depan meningkat tajam, sedangkan kecepatan panah pertama meningkat ke level yang mengerikan. Tapi Lu Ming melangkah maju dan membelah panah dengan satu tangan, dan panah itu hancur. Dalam kekacauan, dia ketakutan dan mundur. Lu Ming mengambil beberapa langkah, dan tiba-tiba muncul di depan Luan Fengyun. Fengyun yang kacau ketakutan dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Sebuah pedang muncul di tangannya dan memotong ke arah Lu Ming. Lu Ming terbelah dengan satu tangan, dan pedangnya hancur. Cakar Lu Ming mengikat tenggorokan angin dan awan yang bergejolak. Dalam kekacauan tubuh Fengyun, Zhen Yuan benar-benar tersegel, berjuang di tangan Lu Ming. Orang-orang sangat terkejut dan kacau, tetapi karakter Kuasi Tian Jiao sangat kuat, tetapi di tangan Lu Ming, mereka sama rentannya dengan ayam. Semua serangan itu dengan mudah dikalahkan dan dipatahkan oleh Lu Ming. Beberapa orang yang mengetahui pertempuran pertama Bai Zunsan bahkan lebih terkejut lagi. Pada awalnya, Lu Ming benar-benar tertekan oleh kekacauan dan benar-benar dikalahkan. Namun, hanya setengah tahun telah berlalu sekarang, dan kekuatan tempur Lu Ming telah dinaikkan ke tingkat yang mengerikan. Mengerikan untuk menghancurkan badai sepenuhnya. Lepaskan dia. Di belakang situasi kacau, 2 pemuda minum keras dan ingin menyerang Lu Ming pada saat bersamaan. Menyentuh. Lu Ming menendang dengan satu kaki, yang berisi kekuatan langkah Jiulong ke langit. Kedua pemuda itu memiliki 6 tingkat kultivasi spiritual, tetapi mereka bukan Tian Jiao. Mereka jauh dari Lu Ming. Mereka memuntahkan darah satu demi satu, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur. Jari-jari Lu Ming muncul dalam cahaya, terpotong. Oh! Darah memercik kemana-mana. Satu lengan angin dan awan yang kacau terbang keluar dan dipotong oleh Lu Ming. Angin dan awan yang kacau mengeluarkan raungan rendah, dan tubuh berjuang mati-matian. Lu Ming membuang badai. Lengan ini seperti membalas serangan diam-diammu. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa bertarung denganku lagi. Lu Ming berkata dengan dingin.
Angin dan awan yang kacau meraung, dan Yun Gong menghentikan pendarahan. Melihat Luming, ada yang marah dan ada yang ketakutan. Di sisi lain, pupil Wang Jue menyusut tajam dan hatinya dalam keadaan kacau. Wang Jue memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan bakat yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak bisa terburu-buru masuk ke daftar raja. Begitu dia menerobos Linghai, prestasinya meningkat pesat. Sekarang dia telah mencapai 4 puncak Linghai. Awalnya, dia pikir itu cukup untuk menghancurkan Luming dan membalaskan dendam Raja Surga pada hari itu. Bab 822. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa pencapaian Luming tidak dapat diduga dan keefektifan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan situasi kacau dihancurkan oleh Luming. Dia terkejut. Saat ini, mata Luming menatapnya. Sekarang, apakah kamu ingin bertarung? Sebuah suara tenang keluar. Semua mata orang-orang tiba-tiba tertuju pada Wang Jue. Apakah kamu ingin bertarung? Sepertinya tidak perlu menjawab ini. Situasi kacau mudah disalahgunakan. Jika dia berkelahi, dia akan lebih sengsara. Wajah Wang Jue biru dan putih. Dia menggigit gigi terakhirnya dan berubah menjadi cahaya pelangi. Dia pergi dari sini tanpa pertempuran. Tidak ada yang merasa bahwa mundurnya Wang Jue adalah pengecut, dan bahkan banyak orang setuju dengan latihan Wang Jue. Menghadapi lawan yang sama sekali tidak bisa dikalahkan, mungkin bijaksana untuk mundur. Luming tersenyum dan kembali ke Xian Yanxing. Di depan platform batu, Qianli yang panjang menatap Luming. Di matanya, esensi berkedip. Sekarang, Luming tidak bisa melihat yang mengejutkannya. Dia masih ingat bahwa 6 bulan lalu, Luming harus mengandalkan gengsinya untuk keluar dari Gunung Baizun. Tapi sekarang baru setengah tahun, dan Luming telah memberi naga itu perasaan yang sulit dipahami. Hei, menyenangkan. Di peron batu, pedang darah 19 mencibir. Kemudian, dia melihat sekeliling lagi dan berkata, karena tidak ada yang bertarung lagi, ayo bertarung 5 kali di Lautan Roh. Darah, lanjutkan. Ya. Di sisi ke-19 pedang darah, seorang pemuda mengangguk, melangkah keluar dan muncul di tengah platform batu. Nafasnya keluar. 5 puncak Linghai. Linghai Wuzong, siapa yang akan datang untuk bertarung? Wajah Suemang sedikit pucat, tapi matanya seterang darah. Di sekeliling platform batu, ada keheningan. Kali ini, Sekte Mayat Surgawi mengirimkan orang-orang kuat teratas dari semua tingkatan, dan kekuatan tempur mereka hampir tak terkalahkan di tingkat yang sama. Mang berdarah ini jelas sosok seperti itu. Sayang sekali untuk naik. Aku akan melakukannya. Setelah beberapa saat, sebuah suara keluar, dan seorang pemuda berjubah merah terbang ke medan pertempuran. Orang-orang menyadari bahwa pria ini adalah Tianjiao Semut tingkat dewa dari keluarga Wang, dan kekuatannya sangat kuat. Ledakan. Api yang menyala-nyala ada di udara, dan Tianjiao dari keluarga Wang seminum dengan ganas dan membunuh darah. Kong. Dengan suara pedang, warna darah pedang melonjak, dan darah penuh dengan darah yang kuat, bertarung dengan Wang Tianjiao. Konsepsi artistik darah dari Sekte Mayat Surgawi sangat kuat. Orang-orang dari keluarga Wang bukanlah saingan. Luming menggelengkan kepalanya. Benar saja, setelah lebih dari selusin gerakan, keluarga Wang dikalahkan oleh Tianjiao. Setelah beberapa gerakan lagi, dia dipukuli oleh darah dan muntah darah dan dikalahkan. Siapa lagi yang akan bertarung? Suemang terus mengundang perang, dalam penglihatan itu, terungkap jejak penghinaan. Sialan, aku akan melawanmu. Seorang pemuda kekar meraung dan bergegas ke platform batu. Tapi pemuda ini, bahkan Raja Tianjiao, dikalahkan tanpa 10 langkah. Untuk sementara, tidak ada yang naik ke panggung untuk bertarung. Sayang sekali Luan Fengyun dikalahkan. Awalnya, Fengyun yang kacau balau adalah kekuatan tempur terpenting dari 5 Linghai. Mungkin yang terkuat dari 5 di tempat, dan mungkin bertarung dengan pihak lain. Sekarang lengan badai telah patah, dan tidak ada yang melawan. Di sekeliling, terdengar gumaman diskusi. Kekacauan, kentut, biarkan aku mengajarinya bagaimana menjadi laki-laki. Setelah mendengar ini, pria gendut itu kesal. Dia menyeringai dan berjalan keluar dari platform batu dengan kapak di bahunya. Luming dan yang lainnya tersenyum, tetapi mereka tidak mengkhawatirkan pria gendut itu. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, pria gendut itu tidak akan dikalahkan kecuali dia bertemu dengan Tianjiao yang telah membangkitkan darah dewanya. Nah, kamu sangat sombong. Biarkan aku melayani kamu. Dengan kapak besar di satu tangan, pria gendut itu berbalik di udara beberapa kali. Tepat di papan pintu Tomahawk, dia meraung tertiup angin dan menatap tenda berdarah itu dengan provokatif. Dia tampak seperti ahli yang tiada taranya. Pria gendut ini, bisakah kamu melakukannya? Beberapa skeptis. Menurutku begitu. Pada saat itu, di Gunung Baizun, pria gendut bersama Luming melawan keluarga yang kacau balau. Tuan dari keluarga Jiang menunjukkan kekuatan bertarungnya yang hebat. Ada tanggapan. Beberapa orang sangat berharap bisa melihat pria gendut itu, berharap pria gendut itu bisa memenangkan permainan. Perang.
Tenda darahnya sangat sederhana, pedang warna darah Ki melesat ke langit, memotong ke arah pria gendut itu. Nes, aku belum menelepon untuk memulai, kamu akan melakukannya, kamu akan menipu. Pria gendut itu berteriak dan memutar kapaknya di depannya. Kapan? Cahaya pedang dari tenda darah menusuk kapak pria gendut itu dan membuat suara emas dan besi bersilangan. Jika kamu berani menyerangku, perhatikan gerakanmu. Ketika kapak pria gendut itu diguncang, Daraon merasakan kekuatan yang kuat keluar, wajahnya berubah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Begitu dia mundur untuk menemuinya, dia diserang oleh pria gendut itu seperti badai. Tomahawk, seperti angin puyuh, memotong ke arah darah terus-menerus. Setiap kapak sepertinya bisa membuka langit. Wajah Suemang sangat berubah dan dia berusaha menahannya. Namun, dengan setiap gerakan, Suemang mundur selangkah dan turun 10 kapak berturut-turut. Suemang memuntahkan darah dan terkejut terbang keluar. Menang, pria gendut untuk menghancurkan yang layu, memenangkan kemenangan. Banyak orang bahkan belum menanggapi. Haha, sangat lemah tanpa angin. Pria gemuk tertawa. Bagus. Pria gendut, itu bagus. Banyak orang tertawa, menunjukkan rasa bahagia. Akhirnya, aku memenangkan 1. 2 hari ini, aku kalah terlalu banyak. Karena aku tidak siap oleh Tian Xizong, aku kalah dalam banyak pertandingan berturut-turut. Sekarang aku akhirnya memenangkan 1. Pria gendut ini, berdiri bersama Luming itu, tidak buruk. Burung dari bulu berkumpul bersama. Sebagian besar orang yang bisa berjalan bersama adalah Tian Jiao dengan level yang sama. Itu benar. Di sekitar suara diskusi, agar pria gendut itu lebih nyaman. Haha, Sekte Mayat Surga, apakah kamu punya yang lebih kuat? Kirim mereka dengan cepat, aku akan membersihkannya satu persatu. Tomahawk di tangan pria gendut itu bergoyang ke sana kemari, dan angin kencang menderu-deru. Bersenandung. Pedang darah 19 dengungan dingin. Kali ini, dia membawa roh laut 5 kali dari Tian Jiao, adalah darah yang paling kuat, awalnya mengira istana dari Tian Shen tidak siap, harus bisa menang berturut-turut, membuat semangat istana Dewa Kaisar frustrasi, tidak berharap untuk membunuh pria gemuk di jalan, kekuatan tempurnya luar biasa. Sudahkah kamu membangunkan darah ilahimu? Pedang darah 19 bertanya dengan dingin. Jika lelaki gendut itu adalah kebanggaan tingkat dewa yang membangkitkan darah tingkat dewa, bahkan jika dia menang, tidak akan ada kemuliaan. Omong kosong, jika aku membangkitkan darah suciku, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak jurus untuk mengalahkannya? 1 jurus sudah cukup, pria gemuk itu melengkungkan bibirnya. Yah, kamu akan memenangkan pertempuran ini. Kemudian dia melihat ke arah Qianli yang panjang dan berkata, Qianli yang panjang, kita mungkin juga bertengkar dengan Tian Jiao tingkat dewa. Begitu pidato ini keluar, penonton terkejut dan mata mereka berbinar. Drama penting akan datang, sekarang giliran Tian Jiao tingkat dewa. Ada 2 konsep membangkitkan darah ilahi dan tidak membangkitkan darah ilahi. Sebagian besar Tian Jiao dan darah kebangkitan ketiga hanyalah darah tingkat raja, dan banyak dari mereka hanya tingkat 9 raja. Terlalu sulit untuk membangkitkan darah dewa. Bab 823. Terakhir kali aku peringkat 300 teratas, aku baru saja bangun dengan darah level dewa. Ada 300 kekuatan yang kuat, termasuk 3 penguasa harta karun Fu Qizong, Tian Xizong dan di Tian Senggong. Ada ratusan wilayah besar, hanya ada 300 orang di wilayah yang begitu luas. Seberapa langka jumlahnya? Bahkan jika kamu menambahkan beberapa bintang yang sedang naik daun sekarang, itu tidak akan terlalu banyak. Oleh karena itu, secara umum, konfrontasi antara Tian Jiao tingkat dewa jarang terjadi. Artinya, sebelum pertempuran Qiyun, Tian Jiao akan berkumpul dengan angin dan awan, dan tabrakan antara Tian Jiao tingkat dewa akan semakin intens seiring berjalannya waktu dan pertempuran Qiyun semakin dekat. Haha, pedang darah 19, apakah kamu akan bertarung akhirnya? Aku akan menemanimu. Naga itu tertawa, melangkah keluar dan jatuh di peron batu. Long Qianli, kamu salah paham padaku. Kali ini, bukan aku, tapi adik seperguruanku, Bulan Hantu. Kamu bisa melakukannya. Pedang darah 19 tertawa. Sua. Suara Blood Sword 19 baru saja jatuh, sesosok kilat, tiba-tiba muncul di depan Long Qianli. Seberapa cepat? Banyak dari mereka terkejut. Mereka hampir tidak melihat ketika Bulan Hantu muncul di depan Long Qianli, seolah-olah dia baru saja berdiri di sana. Long Qianli mengerutkan kening dan berkata, kamu memanggil Bulan Hantu. Tidak buruk. Ghost Moonlight Bird, lihat penampilannya, masih sangat muda, tidak lebih dari 25 tahun. Mata banyak orang berbinar, karena nama Bulan Hantu sangat aneh, itu sama sekali bukan orang dalam daftar 1000 kebanggaan, itu pasti Tian Jiao yang baru naik daun. Ayo pergi. Long Qianli tidak memiliki kecerobohan sedikit pun, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat, tangan, ada blackout dari Long Gun, Gunmans ke langit. 6 puncak Linghai. Seperti Wang Haoxian, kultivasi panjang Qianli telah mencapai 6 puncak Linghai. Dia menatap Bulan Hantu.
Karena Gu Yue berani bertarung dengannya, itu pasti Tian Jiao setingkat dewa, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat, jadi dia tidak berani membencinya. Siapa tahu, bulan hantu malah menggelengkan kepala, dengan cara, kamu bukan lawanku. Begitu pernyataan ini dibuat, ada keributan di tempat kejadian. Orang ini sangat sombong sehingga dia berkata Lama Qianli bukan lawannya dan dia terlalu narsis. Ya, siapa Long Qianli? Tian Jiao setingkat dewa, beraninya dia begitu sombong. Ini penuh kebencian, kakak lama. Ajari dia pelajaran yang bagus. Beberapa orang di istana Tuhan meraung dan sangat marah. Ayo pergi, jangan berkelahi, kamu terlalu kenyang untuk itu. Mata Long Qianli juga menunjukkan jejak kemarahan. Bahkan sebelum perang, dia dibenci. Jenius, seperti dia, secara alami tidak bahagia. Kong. Tangan bulan hantu, muncul parang, cara, aku berkata, kamu bukan lawanku, jika kamu menambahkannya, itu masih sedikit menarik. Kemudian, dia menunjuk Wang Haoxian. Wang Haoxian, kamu juga bangga dengan surga tingkat dewa. Ayo pergi bersama, kamu dan Long Qianli bersama. Aku tertarik melakukannya. Suara samar bulan hantu, nadanya tidak besar, tetapi mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat. Wang Haoxian mengerutkan kening dan matanya menunjukkan tatapan tajam. Tidak ada alasan mengapa kita tidak boleh melawan ketika kita ditantang di depan umum. Matanya menatap Lu Ming, dan dia ingin bertarung, tetapi juga melalui persetujuan Lu Ming. Jika kamu ingin bertarung, pergilah. Lu Ming tersenyum. Ini membuat banyak orang hampir kehilangan dagunya. Wang Haoxian ingin bertarung, tetapi dia harus mendapatkan persetujuan Lu Ming. Apakah Wang Haoxian telah ditaklukkan oleh Lu Ming dan menjadi wanita Lu Ming? Banyak orang tidak bisa tidak memikirkan ide ini, menatap mata Lu Ming, tiba-tiba lebih seperti kecemburuan, iri hati. Bahkan banyak orang menunjukkan kekaguman. Bahkan seorang wanita seperti Wang Haoxian dapat menaklukkannya, yang harus dikagumi. Bersenandung. Mulut Xian Yanxing sangat tinggi. Lu Ming merasakan hidungnya dengan senyum masam, seolah dia tidak melihatnya. Wang Haoxian mengangguk, melangkah keluar dan muncul di peron batu. Long Qianli, karena dia ingin menantang, ayo bertarung. Wang Haoxian berkata dengan dingin, tubuhnya dipenuhi teror, suhu panas, api ungu, meledak. Ya, karena orang ini sangat percaya diri, aku khawatir dia punya modal. Hati-hati. Long Qianli memberi suara pada Wang Haoxian, dan napasnya lebih sejahtera. Tombak menunjuk ke bulan hantu dan berkata, ayo pergi. Hehe, menarik. Mencibir bulan hantu, tubuh meledak dari cahaya hitam. Cahaya hitam, ada banyak sosok di jeritan, mengeluarkan nafas penetrasi. Membunuh. Minuman dingin bulan hantu tubuh dalam sekejap, tubuhnya akan menghilang, saat berikutnya, cahaya dingin, memotong tenggorokan naga ribuan mil. Tidak ada keraguan bahwa budidaya bulan hantu juga merupakan 6 puncak dari Ling Hai. Begitu senjata panjang itu disetrum, naga itu segera menariknya keluar dari tubuhnya dan menyilam dengan cahaya pisaunya. Dengan suara, cahaya pedang ditolak, tetapi saat berikutnya, cahaya pedang muncul lagi di tenggorokan Wang Haoxian. Tinju Wang Haoxian meledak terus-menerus, membakar segalanya dengan tinjunya yang berapi-api. Ledakan. Dao Mang dikalahkan, dan sesosok muncul di depannya. Itu adalah bulan hantu. Aku punya beberapa keterampilan. Selanjutnya, aku akan langsung ke intinya. Suara bulan hantu baru saja jatuh, udara hitam tak berujung terisi, gas hitam, keluar semburan tangisan hantu dan suara melolong, suaranya sengsara, kasar sampai ekstrim. Di peron batu, banyak dari mereka yang pucat, dan seteguk darah menyembur keluar, menunjukkan warna kengerian. Mereka melarikan diri dengan liar dan meraung, ini adalah roh hantu. Jangan terlalu dekat. Banyak orang terbang mundur dan mundur dari jarak jauh sebelum berani berhenti. Lu Ming melambaikan tangannya, dan dinding Zenyuan menghalangi di depannya, menghalangi penyebaran konsepsi artistik hantu-hantu. Mood hantu dan roh jahat sangat aneh. Melalui suara tangisan dan lolongan, jiwa dan pikiran orang bisa terpengaruh. Ini adalah semacam konsepsi artistik yang mirip dengan gelombang suara. Long Qianli dan Wang Haoxian bermartabat, dan konsep artistik mereka menolak. Membunuh. Pada saat yang sama, dua orang pada saat yang sama, serangan kekerasan, menuju bulan hantu untuk membunuh. Pedang bulan hantu. Bulan hantu berbisik, dan sosok itu bergetar, lalu menghilang lagi. Pada saat berikutnya, di peron batu, lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala, dan mereka terus-menerus menebas Qianli dan Wang Haoxian yang panjang. Kekuatan setiap pisau sangat menakutkan. Ini sangat cepat, dan sudutnya sangat rumit. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Ini seperti cahaya pisau yang keluar dari semua sudut platform batu. Keterampilan yang aneh. Mata Lu Ming berkilat, menatap peron batu. Serangan bulan hantu, secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Dia menemukan bahwa tubuh bulan hantu tampaknya terintegrasi dengan roh hantu.
Tubuhnya dapat mencapai tempat di mana roh hantu dipenuhi, yang cepat dan kejam, sangat aneh. Jika kamu ingin memecahkan serangan semacam ini, kamu hanya dapat menggunakan cara yang ampuh untuk mematahkan semangat hantu. Jelas, Lama Qianli dan Wang Haoxian juga memikirkannya. Nyanyian naga, naga ribuan mil di atas kepala, muncul iblis berkepala 3 jiao, cakra emas, menyilaukan. Pada saat yang sama, darah Dewa Wang Haoxian juga pecah. Bab 824. Pada saat berikutnya, Qianli panjang dan Wang Haoxian menyatu dalam darah, berubah menjadi jiao iblis berkepala 3 dan flamingo ungu. Mengaum. 3 kepala iblis jiao, 3 kepala mengaum, cakar naga merobek ke depan, seolah merobek langit dan bumi menjadi 2. Dan Firibird ungu, juga sebuah lagu, mulut terbuka meludah, api ungu ke depan, membakar segalanya. Ledakan. Getaran luar angkasa, ledakan cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya pecah, suasana hati hantu yang jahat dikalahkan, tubuh bulan hantu muncul, melayang kembali. Hei, kamu telah menggunakan semua keterampilan menekan bagian bawah kotak, jadi ayolah. Pada saat yang sama, puncak bulan hantu, muncul bulan, tetapi bulan ini, sangat aneh, sebenarnya hitam, di atas, hantu berkelap-kelip. Tapi itu tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ada 2 cakra emas di bulan gelap, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. 2 cakra emas, tingkat dewa 2 pembuluh darah. Bulan hantu adalah darah tingkat 2 dewa. Tidak heran itu sangat sombong. Sua. Tubuh bulan hantu berkedip, tubuh menjadi bulan gelap. Bersenandung. Bulan bergetar, cahaya hitam tak berujung, terpancar keluar. Masing-masing lampu hitam ini tampak seperti lampu pisau, yang berdifusi ke arah naga dan Wang Haoxian. Ada 3 jenis api, seperti kepala naga, 3 jenis api. Purple Firibird, mengepakkan kipas, api menyebar, seolah-olah ruang akan segera terbakar. Ledakan, ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh yang kuat. Platform batu di bawah, dalam sekejap, berubah menjadi abu. Pada perang sebelumnya, orang sengaja mengendalikan kekuatan untuk menghindari kehancuran platform batu, tapi sekarang, mereka tidak bisa mengendalikannya. Orang-orang di sekitar, terbang kembali lagi. Hanya Luming dan 19 pedang darah yang bisa diam. Menekan. Di bulan gelap, minuman dingin keluar. Orang-orang melihat bahwa bulan gelap penuh dengan cahaya hitam, seperti bulan hantu yang jatuh, dan pergi untuk menekan Long Qianli dan Wang Haoxian. Ledakan. Dengan raungan sengit, iblis berkepala 3 jiao dan Firibird ungu terguncang dari jauh, dan kemudian mereka dengan tajam direduksi menjadi tubuh asli Qianli panjang dan Wang Haoxian. Kedua pria itu terhuyung mundur, wajah mereka pucat dan seteguk darah menyembur keluar. Dikalahkan, 2 orang bergandengan tangan, dikalahkan oleh bulan hantu. Hei, hei, bunuh. Di bulan hitam, dia mencibir dan terus menekan Wang Haoxian dan menempuh jarak ribuan mil, mengirimkan gelombang yang mengerikan. Long Qianli dan Wang Haoxian sama-sama kalah, tapi bulan hantu masih terus bertarung. Apakah ini untuk membunuh mereka? Berarti, tak tahu malu, jangan berhenti. Mereka semua kalah. Sekitar, banyak orang berteriak. Namun, bulan gelap, tanpa sedikit pun niat untuk berhenti, terus membombardir. Long Qianli dan Wang Haoxian meledak untuk melawan. Namun, kedua pria itu terluka dan berubah menjadi tubuh nyata. Kekuatan mereka lemah. Di mana mereka bisa menghentikan mereka, tubuh mereka tiba-tiba terlempar dan 2 lubang yang dalam ditarik ke tanah. Wajah mereka pucat dan mereka batuk seteguk darah lagi. Namun, bulan gelap terus menekan. Tercela, lakukan. Ada suara gemuruh di sekitar. Pedang darah 19 mencibir padanya. Bulan gelap, kekuatan tanpa akhir, terus menekan. Tetapi pada saat ini, di bawah bulan gelap, tiba-tiba muncul sesosok telapak tangan ke arah bulan gelap. Ledakan. Ruang tampaknya telah terbelah, membuat ledakan besar, bulan gelap juga bergetar hebat, dan kemudian dengan kekuatan teror, terbelah ke langit. Pemandangan ini, jatuh di mata orang-orang, seolah-olah seperti manusia di bulan. Satu tangan, menerbangkan bulan. Mata orang-orang terkejut melihat sosok itu. Apakah itu dia? Luming. Sebuah nama muncul di benak semua orang. Sosok ini adalah Luming. Long Qianli dan Wang Haoxian telah dikalahkan, dan Bu Yue masih menolak untuk melepaskannya, jadi Luming Cai berhenti. Kamu yang berani menghentikanku dan membunuhmu. Di bulan gelap, terdengar raungan amarah, dan cahaya hitam penuh. Lampu-lampu itu seperti tenda pisau. Tapi Luming mengulurkan tangannya, semuanya, tenda pisau itu, semuanya patah. Sua. Luming melangkah keluar, mendekati bulan, telapak tangannya terbelah. Menyentuh. Bulan gelap, seperti bola pada umumnya, dipotong oleh Luming dan membumbung ke langit. Sua. Luming menginjak kakinya, dan tubuhnya seperti pita. Dia bergegas ke langit dalam sekejap dan muncul di atas bulan hitam.
Tangan kirinya mengeluarkan kekuatan menelan yang mengerikan, menyelimuti bulan gelap, yang membuat bulan gelap bergetar hebat. Ada apa, darahku? Di bulan gelap, ada jeritan panik. Menyentuh. Saat berikutnya, Luming dengan tangan yang berat, terbelah di bulan gelap. Bulan gelap, seperti balon hitam, meledak, tubuh bulan hantu muncul dan jatuh dengan cepat ke tanah. Injak. Luming mengambil beberapa langkah, dan tubuhnya seperti meteor. Dia jatuh dengan kecepatan tinggi. Energi kerasnya berhembus ke bulan hantu. Ledakan. Tubuh bulan hantu menghantam tanah dengan keras. Tiba-tiba, bumi berguncang, puing-puing terciprat, asap dan debu. Bagaimana kabarmu? Mata orang-orang mati menatap tempat yang dipenuhi asap. Saat asap dan debu hilang, orang bisa melihat ada lubang selebar ratusan meter dan sedalam puluhan meter di atas tanah. Luming berdiri tegak di tengah lubang. Salah satu kakinya menginjak wajah bulan hantu. Bulan hantu terbaring di dalam lubang seperti ikan mati, terus-menerus menyemburkan darah dari mulutnya dan terus-menerus kejang. Bulan hantu telah benar-benar pingsan, kejang tubuh, hanya reaksi naluriah. Adegan itu, tiba-tiba hening, statis hanya menyisakan suara kerumunan untuk menghirup udara sejuk. Baru saja, bulan hantu, yang telah mengalahkan Long Qianli dan Wang Haoxian, begitu sombong sehingga dia diinjak-injak oleh Luming seperti ikan mati. Sebelum dan sesudah itu, hanya kurang dari 1 menit. Dampaknya terlalu kuat. Bergulir, ini benar-benar bergulir. Saat berikutnya, adegan pecah bersorak keras. Haha, pertarungan yang bagus, langkah yang bagus. Bagus sekali, bukankah hantu bulan sangat arogan? Jenius baru yang sedang naik daun, yang ingin menginjak kejeniusan lama, sekarang menjadi ikan mati. Berani sombong di kota Kowloon, apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Banyak orang tertawa dan mengekspresikan pikiran nyaman mereka. Long Qianli menatap mata Luming, terkejut. Dia baru saja bertengkar hebat dengan bulan hantu. Dia tahu kengerian bulan hantu. Dia dan Wang Haoxian sama-sama hancur, tapi Gui Yue dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Luming, bahkan sebelum pecahnya darah, dalam keadaan normal, dengan mudah mengalahkan bulan hantu. Yang lebih mengerikan adalah kultivasi Luming juga merupakan 6 tingkat Linghai. Bukan kultivasinya yang mendalam yang menghancurkan bulan hantu, tetapi kekuatan tempurnya yang murni. Long Qianli tersenyum pahit. Itu baru setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu, dia tidak memperhatikan Luming. Alasan mengapa dia membawa mereka keluar dari Gunung Baizun adalah karena Luming dan Ruan Tingting telah membantu mereka. Namun, hanya dalam waktu setengah tahun, dia menemukan bahwa Luming telah benar-benar melampaui dia. Bab 825. Luming sendiri sangat tenang. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak takut pada siapapun. Bulan hantu, seperti dia, adalah dewa tingkat 2, tetapi keterampilan darahnya tidak dapat mencapai tingkat setengah dewa teratas seperti dia. Bulan hantu, satu-satunya yang menggunakan seni bela diri tingkat setengah dewa, masih dihancurkan oleh Luming dalam Perang Dunia Pertama di tingkat yang sama, meskipun keterampilan yang dipraktikkan oleh bulan hantu juga bersifat ilahi. Bahkan, Luming tidak keluar dari kekuatan naga, juga tidak menggunakan fusi darah untuk mengalahkan bulan hantu dengan mudah. Saat ini, mata Luming beralih ke pedang darah 19. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Luming menginjak bulan hantu, dan suaranya menyebar ke pedang darah 19. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada pedang darah 19. Makna Luming jelas. Dia jelas menantang pedang darah 19. Jadi, pedang darah 19 berani bertarung. Wajah pedang darah 19 jelek. Kultivasinya juga di Linghai Liuzong. Seperti Long Qianli dan Wang Haoxian, darahnya yang terbangun berada di level Tuhan. Kekuatan bertarungnya mirip dengan Long Qianli dan Wang Haoxian. Hantu bulan hancur, dia naik, bukan untuk menghina dirinya sendiri. Jangan berpikir mengalahkan Bu Yue itu hebat. Di antara 6 tingkat Tianjiao tingkat dewa di Linghai dari Tian Xizong, ada banyak yang lebih baik daripada Gu Yue. Mereka tidak datang hari ini. Apakah kamu berani pergi ke bursa bertemu setengah bulan kemudian? Pedang darah 19 suara dingin. Hehe, sepertinya kamu tidak berani bertarung. Jika kamu tidak berani bertarung, mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Pergilah. Luming menendang bulan hantu seperti ikan mati ke pedang darah 19. Seorang murid sekte Tiansui keluar dan menangkap tubuh bulan hantu. Ayo pergi. Pedang darah 19 minuman besar, dan kemudian klan mayat langit dan sekelompok abu-abu melarikan diri. Di sekitar, banyak orang memandang Luming dengan kagum. Hancurkan bulan hantu, minum mundur pedang darah 19 dalam satu kata, seberapa kuat ini. Terutama situasi yang kacau dan beberapa anak keluarga yang kacau, saat ini bahkan lebih menakutkan. Awan kacau Leng-Leng menatap Luming, sampai sekarang dia tidak percaya. Setengah tahun yang lalu, Luming masih ditekan olehnya, dan dia hanya bisa menahannya dengan susunan. Namun, setelah setengah tahun, apalagi menghancurkannya.
Bahkan Tianjiao tingkat dewa itu dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Darah level dewa, dia harus mengandalkan token, kekumpulan Wan Sui, membangkitkan darah level dewa, jika tidak, itu tidak akan begitu kuat. Hati angin dan awan yang kacau membaca putaran cepat, dan kemudian diam-diam dengan beberapa retret pemuda rumahan yang kacau. Kakak Lu, terima kasih banyak. Long Qianli melangkah maju dan menatap Lu Ming sambil mengepalkan tangannya. Kakak lama, sama-sama. Lu Ming tersenyum. Kakak Lu benar-benar mengejutkanku. Dalam waktu singkat setengah tahun, aku merasa malu telah mencapai keadaan seperti itu. Long Qianli menghela nafas. Kemajuan pesat Lu Ming menunjukkan bahwa potensi Lu Ming jauh lebih besar daripada dirinya, dan sulit untuk memprediksi masa depan. Seperti yang ada di daftar teratas, terutama 20 teratas atau bahkan 10 teratas, itu adalah iblis yang tidak dapat diprediksi. Aku hanya beruntung. Lu Ming tersenyum sedikit dan menganggapnya enteng. Dia tidak berbicara tentang topik ini. Long Qianli tidak banyak bicara, dan berkata, Saudara Lu, dalam setengah bulan, di bawah urat naga pertama, Tripod Dewa Jiulong, akan mengadakan pertemuan pertukaran. Pada saat itu, selain Tianjiao, 100 teratas Tianjiao, kebanyakan orang akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dengan kekuatan tempur Saudara Lu, kita bisa menjadi salah satu pihak kita sangat membantu. Apakah kamu tidak bergabung dengan 100 teratas dalam daftar Qianjiao? Ada juga Fusung. Apakah tidak ada yang datang? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam ribuan tahun terakhir, klan boneka Fu telah mengalami penurunan yang parah. Meskipun masih menjadi salah satu dari 4 penguasa di Donghuang, ia tidak dapat dibandingkan dengan 3 lainnya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, bahkan lebih rendah hati. Umumnya, itu tidak akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam perang. Hanya dalam perang keberuntungan Tianjiao akan dikirim untuk berpartisipasi dalam perang. Long Qianli mengangguk dan menjelaskan. Tianjiao, salah satu dari 100 teratas dalam daftar Qianjiao, adalah kunci pertempuran Qiyun. Setiap keluarga tidak akan mudah terungkap. Selain itu, tidak akan muncul sebelum pertempuran Qiyun di beberapa tempat rahasia dan berbahaya. Oh. Lu Ming mengangguk. Kakak Lu, kalau begitu aku akan pergi. Long Qianli berkata, sambil menatap Ruan Tingting, Tingting, apakah kamu bersamaku Kaisar Tian Ban Wei, atau bersama teman-temanmu? Kakak lama, kembali dulu. Aku akan tinggal bersama Xuan dan Lu Ming. Ruan Tingting tersenyum. Dengan baik. Long Qianli mengangguk, lalu mengepalkan Lu Ming dan pergi dari sini. Lu Ming, kamu sangat baik. Kamu jauh lebih baik dari setengah tahun yang lalu. Qiao Xuan terbang ke Lu Ming dan menatap Lu Ming dengan matanya yang besar. Wajahnya penuh kekaguman dan pemujaan. Batuk. Lu Ming batuk beberapa kali dan menyentuh hidungnya. Qiao Xuan merasa malu. Lecer, ayo pergi. Xian Yanxing datang, mendengus dingin, meraih lengan Lu Ming dan menariknya ke depan. Hihi, Nona Xian Yanxing cemburu. Di belakang, terdengar suara Qiao Xuan. Tentu, Xuan, kamu terlalu nakal. Kamu tidak ingin melihat apakah Nianxing ada atau tidak. Ruan Tingting berbisik. Tingting, ayolah, aku memelukmu. Suara pria gendut berdering. Pergilah, dinginkan. Suara Ruan Tingting keluar, lalu terdengar lonceng perak Qiao Xuan seperti tawa, dan suara rintihan pria gendut itu. Wang Haoxian memandangi Lu Ming dan yang lainnya di belakang dengan rumit, lalu melangkah untuk mengikuti. Sekelompok orang pergi menuju awan laut. Selanjutnya, orang kadang-kadang mengunjungi gunung dan sungai, dan kadang-kadang berhenti berlatih. Mereka semua adalah anak muda yang sudah setengah tahun tidak bertemu. Mereka memiliki banyak topik umum dan rukun. Bahkan Xian Yanxing banyak bicara. Selama periode waktu ini, semangat Lu Ming tidak melompat terlalu kencang, yang merupakan relaksasi yang langka. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Masih ada 3 hari lagi sebelum pertemuan pertukaran antara Istana Kaisar Tianshan, Sekte Tianxi dan Tianjiao di lembah Tianyao. Lu Ming, apakah kamu ingin pergi ke pertemuan pertukaran? Tanya Ruan Tingting. Pergilah, tentu saja. 3 kekuatan hegemonik dan Tianjiao berkumpul bersama. Secara alami, kita tidak dapat melewatkan peristiwa langka seperti itu. Selain itu, aku juga ingin melihat peninggalan kuat lembah Tianyao itu. Lu Mingdao. Lembah Tianyao bisa dikatakan sebagai kekuatan tertua di Donghuang. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Itu jauh lebih panjang dari istana para dewa kaisar dan klan boneka Fu. Lembah Tianyao terdiri dari monster dan binatang buas. Ada banyak iblis kuat di dalamnya. Ada banyak sekali spesies dengan darah dewa dan binatang buas, dan kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Beberapa orang mengatakan bahwa lembah Tianyao adalah kekuatan terkuat di Donghuang, yang lebih kuat dari istana para dewa kaisar. Apalagi setiap generasi, lembah Tianyao akan menghasilkan banyak spesies peninggalan dengan darah dewa dan binatang buas. Spesies peninggalan ini, tidak diragukan lagi, adalah Tianjiao di antara monster, dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Bagus sekali, kita berangkat bersama. Jika kita tiba lebih awal, kita bisa beristirahat di sana. Jalan Ruan Tingting.
Ting Ting, bisakah aku pergi? Mata besar Kiao Xuan bersinar. Di antara mereka, secara relatif, Kiao Xuan jauh lebih buruk daripada Tian Jiao. Dan pertemuan pertukaran, pergi adalah Tian Jiao. Terima kasih sudah subscribe Penatua.